Sembuhkan anakku lalu akan kunikahkan kalian, ucap saudagar kaya pada pemuda miskin. Seminggu setelahnya anak saudagar itu sembuh total berkat pengobatan pemuda miskin. Matahari sore menyengat kulit Mandra yang terbiasa terpanggang. Nafasnya terdengar berat, bukan karena letih, tetapi karena konsentrasi yang memuncak. Kaki telanjangnya mencengkeram erat celah-celah batu di tebing Curawala, tebing yang dihindari bahkan oleh pendaki berpengalaman karena lapisan batu kapurnya yang gampang mengelupas. Di punggungnya, keranjang anyaman bambu yang sudah usang terikat kuat. Dikit lagi, gumamnya sendiri, matanya tertuju pada segerombolan akar bajakah yang tumbuh subur di sebuah ceruk sempit, sekitar 3 meter di bawah bibir tebing. Akar itu adalah harapan terakhir untuk ibunya, Marni, yang batuk-batuknya semakin parah dan disertai darah. Tabib desa sudah angkat tangan, menyebutnya penyakit paru-paru yang dimakan usia. Tapi Mandra tidak percaya. Ingatannya pada neneknya, seorang tabih, membisikkan bahwa bajakah jenis tertentu yang hanya tumbuh di tempat-tempat seperti ini bisa menyembuhkan luka dalam. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tubuhnya. Satu tangan mencengkeram akar pohon pinus tua yang melintang, kaki lainnya mencari pijakan. Debu dan kerikil berhamburan ke bawah jurang yang dalam. Dari kejauhan, jalur tanah yang membelah lembah hijau terlihat seperti pita coklat. Tiba-tiba, derak keras terdengar. Akar pinus yang dipegangnya bergoyang, lepas sebagian dari tanah. Jantung Mandra berdegup kencang. Tubuhnya bergoyang liar, hanya bertahan dengan satu pijakan kaki yang sudah goyah. Ia merentangkan tangan, berusaha mencapai akar bajakah itu. Ujung jarinya menyentuh. Sekali lagi. Lalu, cengkeramannya pada akar pinus yang rapuh itu benar-benar lepas. Aarg. Tubuhnya terjatuh, tetapi ia berhasil mencengkeram tebing dengan kedua tangan. Kaki mengayun-ayun di udara kosong. Ia menggantung 30 meter di atas dasar jurang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Suara gesekan kulit dan kuku pada batu kapur yang kasar terdengar jelas di telinganya sendiri. Di saat yang hampir bersamaan, kereta kuda yang megah melaju di jalur tanah di bawahnya. Kereta itu berwarna hitam dengan pinggiran emas, ditarik dua kuda yang gagah. Di dalamnya, Siska, putri saudagar Suroto, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Dokter terakhir dari kota pelabuhan mengatakan ia hanya punya bulan-bulan lagi. Udara segar adalah satu-satunya resep yang belum gagal, meski hanya memberi sedikit pencerahan. Matanya yang indah tapi sayu itu secara tak sengaja menaiki tebing Curawala, mungkin mencari bentuk awan atau burung yang melintas. Lalu, ia melihatnya. Sebuah titik manusia yang bergoyang-goyang seperti boneka di tali, di ketinggian yang membuatnya mual. Oh, di sana. Ada orang jatuh. Teriak Siska tiba-tiba. Suaranya serak namun penuh kepanikan. Tangannya yang kurus memukul-mukul kaca jendela. Kusir kereta, Pak Joko, terkejut dan segera menarik tali kekangan. Woaa! Kuda-kuda itu meringkik dan kereta berhenti mendadak. Di mana, Nona? Tanya pengawal yang duduk di samping kusir. Dia di tebing. Lihat, dia tergantung. Siska menunjuk dengan jari yang gemetar. Pak Suroto, yang duduk di samping putrinya, mendongak. Wajahnya yang tegas dan penuh kewibawaan berkerut. Ia melihat pemuda itu, yang dari kejauhan hanya seperti pakaian lusuh yang tertiup angin. Bodoh. Mencari kayu bakar mungkin. Gerutnya, lebih khawatir pada gangguan perjalanan dan kondisi putrinya yang tiba-tiba teragitasi. Sudah, Joko, jalan lagi. Itu urusannya. Tidak, ayah. Dia akan jatuh. Siska bersikeras, suatu keberanian yang jarang ia tunjukkan dalam 3 tahun ini. Wajah pucatnya memerah karena emosi. Tolong dia. Mandra di atas, mendengar suara teriakan dari bawah meski samar-samar. Rasa malu yang membara bercampur dengan keputusasaan. Dilihat orang dalam keadaan seperti ini. Tangan dan lengannya mulai bergetar kelelahan. Otot-ototnya menegang. Pak Suroto menghela napas melihat mata putrinya yang berkaca-kaca. Ia tak tega. Baik. Joko, Pangat, kalian lihat apa bisa bantu. Dua pengawal itu turun dan mendongak. Mereka terlihat bingung.
Tak ada yang bisa dilakukan dari bawah. Mandra tahu waktunya habis. Dengan sisa tenaga terakhir, ia mendongakkan tubuh, menendang tebing untuk mendapat sedikit momentum, dan dengan gerakan memutar yang berbahaya, ia melemparkan tubuhnya ke arah ceruk tempat bajakah itu tumbuh. Bahunya membentur batu, sakitnya menjalar, tapi ia berhasil meraih ceruk itu dan mendaratkan setengah tubuhnya di sana. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya penuh lecet dan tanah. Dari bawah, Siska menyaksikan akrobat liar itu dengan jantung berdebar kencang. Saat Mandra berhasil mencapai tempat yang relatif aman, tanpa sadar ia mengeluarkan napas lega yang panjang, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, sebuah senyum tipis, yang hampir tak terlihat, menyentuh bibirnya yang pucat. Mandra, setelah beberapa saat mengumpulkan napas, memungut beberapa potong akar bajakah terbaik dan memasukkannya ke keranjang. Dengan lebih hati-hati, ia mulai memanjat naik. Saat kepalanya muncul di bibir tebing, pandangan pertama yang menangkap matanya adalah wajah pucat namun cantik di balik kaca jendela kereta, dengan sepasang mata besar yang masih menyisakan ketakutan. Wanita itu menatapnya. Dia menatap balik. Hanya sepersekian detik. Dunia seakan diam. Ia melihat kelelahan, penyakit, dan sesuatu yang lain di wajah itu. Kepedulian. Kepedulian yang tulus dari seorang asing. Kemudian, pandangan itu terputus saat Pak Suroto, dengan wajah tidak sabar, menarik tirai kecil jendela. Sudah selamat dia. Mari kita lanjutkan. Kau butuh istirahat, Siska. Kereta kuda mulai bergerak lagi, meninggalkan debu di belakangnya. Mandra berdiri di tepi jurang, tubuh penuh luka, memandangi kereta yang menjauh. Di tangannya, ia memegang erat akar bajakah untuk ibunya. Tapi di benaknya, terpatri wajah wanita pucat di balik jendela. Siapa dia? Kenapa wajahnya penuh penderitaan seperti itu? Pertanyaan itu mengganggunya sepanjang perjalanan pulang ke gubuknya yang reot di pinggiran hutan. Ia tak tahu bahwa nasibnya baru saja bersilangan dengan orang yang akan mengubah hidupnya selamanya, dan bahwa wanita di balik jendela itu akan segera membutuhkan keahliannya yang lebih dari sekadar mengambil akar dari tebing. Pertemuan di tepi jurang itu bukan akhir, tapi awal dari sebuah janji yang akan diucapkan dalam keputusasaan, dan sebuah perjalanan penyembuhan yang akan menguji nyali, ketulusan, dan cinta mereka bertiga. Kereta kuda itu memasuki gerbang besi tinggi, melintasi taman yang tertata rapi dengan air mancur berbentuk naga yang menyemburkan air jernih. Namun, kemegahan istana Suroto, begitu orang-orang menyebut rumah saudagar terkaya di wilayah itu, seakan tak mampu menembus kabut kesedihan yang menyelimutinya. Rumah itu bagai tubuh raksasa yang indah, tetapi jantungnya berdetak lemah dan sakit. Siska, dengan bantuan dua dayangnya, turun dari kereta dengan lambat. Kaki-kakinya gemetar, meski perjalanan hari ini relatif singkat. Senyum tipis yang sempat menyentuh bibirnya di tebing Curawala sudah menghilang, tergantikan oleh napas pendek yang kembali ia rasakan. Baik-baik saja, Nona? Tanya Dayang Sri, yang telah mengabdi sejak Siska kecil, dengan suara penuh khawatir. Hanya lelah, bisik Siska, membiarkan dirinya dituntun ke dalam. Pak Suroto mengawasi dari belakang. Raut wajahnya keras namun matanya menampakkan kelelahan yang lebih dalam dari sekadar fisik. Sudah 3 tahun. 3 tahun sejak putri semata wayangnya, cahaya matanya perlahan-lahan memudar. Awalnya hanya pusing dan lemas. Lalu batuk-batuk ringan. Semakin lama, napasnya semakin tersengal, tenaganya mengering, dan wajahnya yang dulu semerah delima kini pucat bagai bulan. Ia telah mendatangkan siapa saja, tabib Cina dengan jarum-jarum halusnya, dukun dari pedalaman dengan mantra dan sesaji, bahkan dokter Belanda dari kota dengan stetoskop dan obat-obatan kimia. Hasilnya sama, mereka menggeleng, memberikan ramuan yang tak mempan, dan akhirnya pergi dengan kantong yang lebih berat, meninggalkan Siska dalam penderitaan yang sama, bahkan kadang lebih buruk. Kamarnya di lantai 2 adalah ruangan terindah sekaligus tersuram di rumah itu. Langit-langit tinggi, dipenuhi lukisan fresko bunga-bunga, tempat tidur besar dengan kelambu sutra, rak-rak berisi buku dan mainan masa kecilnya. Tapi udara di dalamnya terasa pengap, berat, meski jendela-jendela lebar selalu terbuka. Sebuah bau samar, seperti tanah lembab dan kayu tua, selalu mengendap di sana, bau yang dianggap biasa oleh semua orang karena rumah itu memang dari kayu jati tua. Pak Suroto duduk di samping ranjang, memegangi tangan Siska yang dingin.
Bagaimana perasaanmu setelah tadi, Nak? Siska memandang ayahnya. Ia melihat garis-garis kekhawatiran yang makin dalam di dahi, uban yang makin banyak di pelipis. Rasa bersalah menyergapnya. Sedikit lebih segar, ayah. Melihat pemuda tadi, di tebing itu mengingatkanku bahwa masih ada yang berjuang untuk hidup. Suaranya lirih. Pemuda nekat itu, gerutu Pak Suroto. Hampir membawa malapetaka untuk dirinya sendiri. Kau tak perlu memikirkan orang seperti itu. Tapi Siska memikirkan. Di tengah kabut sakitnya, gambar pemuda itu menggantung di tebing. Lalu gerakan memutar yang penuh nyali untuk menyelamatkan diri menancap di benaknya. Ada api keteguhan di mata pemuda itu. Sekilas saja, tapi ia menangkapnya. Api yang telah lama padam dalam dirinya. Keesokan harinya, di kebun belakang yang luas tempat sayur mayur dan tanaman obat tumbuh untuk keperluan dapur, Mandor Kardi sedang memeriksa cabai yang terserang hama. Mandor Kardi adalah pria sederhana yang sudah puluhan tahun mengabdi. Beberapa bulan lalu, anak lakinya yang berusia 6 tahun tiba-tiba demam tinggi dan kejang-kejang. Tabib desa tak bisa berbuat apa-apa. Dalam keputusasaannya, ia mendengar tentang pemuda aneh di pinggir hutan yang suka mengumpulkan tanaman. Dengan setengah percaya setengah tidak, ia memanggil Mandra. Dengan tenang, pemuda itu memeriksa, lalu pergi ke bukit dan kembali dengan beberapa jenis daun. Ia meremasnya, memberi air perasannya pada si anak. Dalam 2 hari, demamnya turun dan anak itu pulih. Mandor Kardi tak punya uang, hanya bisa memberi Mandra sekarung beras dan janji akan membantunya jika diperlukan. Sore itu, saat ia sedang duduk melepas lelah, ia mendengar percakapan 2 pelayan yang membersihkan koridor dekat kamar Siska. Dokter dari Semarang itu bilang, mungkin hanya tinggal hitungan minggu. Bisik salah satunya, suara penuh iba. Astaga, Pak Suroto bisa gila. Harta segunung tak bisa menukar nyawa anaknya. Jawab yang lain. Mandor Kardi terdiam. Pikirannya melayang pada pemuda kurus dengan mata tajam itu. Pada akar-akaran yang menyembuhkan anaknya. Pada ketenangan yang dipancarkan Mandra. Sebuah ide gila, yang mungkin akan membuatnya diusir, muncul di benaknya. Dengan jantung berdebar, ia meminta audiensi pada Pak Suroto. Ia dituntun ke ruang kerja sang saudagar, ruangan yang dipenuhi meja kayu ukiran, peta dagang, dan benda-benda seni mahal. Pak Suroto duduk di belakang mejanya, tengah menyisir catatan hutang piutang, wajahnya muram. Apa urusanmu, Kardi? Tanyanya tanpa mengangkat kepala. Maafkan kelancangan hamba, Tuan. Ini tentang Nona Siska. Pak Suroto langsung menatapnya. Matanya menyala. Apa yang kau ketahui? Bukan apa-apa, Tuan. Tapi, hamba mengenal seseorang. Seorang pemuda. Bukan tabib terkenal, bukan dokter. Hanya pengumpul tanaman. Tapi, ia menyembuhkan anak hamba yang divonis tak akan selamat beberapa bulan lalu. Pengobatan dukun? Tanya Pak Suroto sinis. Sudah banyak yang mencoba. Bukan dukun, Tuan. Ia ilmiah. Tahu nama-nama tanaman, bagian mana yang dipakai, untuk apa. Seperti ahli tanaman. Dan yang terpenting, ia tidak meminta bayaran. Ia hanya bilang, setiap hidup berharga. Kalimat terakhir itu menggantung di udara. Setiap hidup berharga. Kata-kata itu menusuk Pak Suroto. Berapa banyak tabib yang datang dengan tarif menggelembung, memanfaatkan keputusasaannya? Di mana dia? Siapa namanya? Suara Pak Suroto kasar, tertahan emosi. Mandra, Tuan. Ia tinggal di gubuk tepi hutan Sirangkang. Seorang pemulung dan pencari tanaman liar. Pemulung. Pak Suroto membanting buku catatannya. Kau berani menyarankan seorang pemulung kotor untuk menyembuhkan putriku? Kau menghina keluargaku, Kardi. Mandor Kardi gemetar, tetapi ia tidak menunduk. Hamba menghormati Tuan. Tapi hamba juga melihat penderitaan Nona Siska. Dan hamba telah melihat tangan Tuhan bekerja melalui orang yang tak terduga. Hamba hanya menyampaikan. Keputusan ada di Tuan. Pak Suroto berdiri, berjalan ke jendela, memandang taman yang sunyi. Dalam hatinya,
Pertarungan sengit terjadi. Harga dirinya sebagai saudagar terpandang berteriak menolak. Tapi bayangan wajah Siska yang semakin sayu, tarikan napasnya yang semakin pendek, menghancurkan semua gengsi itu. Ia telah mencapai dasar jurang keputusasaan. Tak ada lagi pilihan. Dengan suara parau, tanpa menoleh, ia memerintahkan, cari dia. Bawa kemari. Tapi ingat, Kardi, ia berbalik, matanya menyala dengan ancaman. Jika ini hanya buang-buang waktu, atau jika sesuatu yang buruk terjadi pada Siska karena ulah pemulung itu, bukan hanya dia, kau juga akan merasakan hukumanku. Mandor Kardi menunduk dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang antara harapan dan ketakutan. Baik, Tuan. Malam itu, di kamarnya yang megah, Pak Suroto berjaga. Dari balkon, ia melihat bulan purnama menyinari taman. Janji yang akan ia ucapkan besok pada pemuda miskin itu sudah terbentuk di benaknya. Sebuah janji gila, yang hanya akan ia penuhi jika mukjizat benar-benar terjadi. Sembuhkan anakku, lalu akan kunikahkan kalian. Itu adalah umpan, sekaligus rantai. Dengan menikahkan pemuda itu dengan Siska, kekayaan tetap dalam keluarga, dan ia bisa mengontrol si pemuda sepenuhnya. Itu logika bisnisnya yang putus asa. Ia tak peduli apakah Siska mau atau pemuda itu layak. Yang ia pedulikan adalah nyawa anaknya. Sementara itu, di gubuk reot tepi hutan, Mandra sedang menumbuk akar bajakah dengan alu batu. Ramuan untuk ibunya sudah mulai menunjukkan efek. Batuknya berkurang. Ia merasa lega. Ia sama sekali tidak tahu bahwa nasibnya akan diseret ke pusaran kekayaan, penyakit misterius, dan sebuah janji yang akan mengubah segalanya. Pencarian Mandor Kardi dan anak buahnya telah dimulai, membawa badai yang tak terduga ke kehidupan tenang pemuda miskin itu. Bayangan penyakit di istana kaya sedang meraihnya, dengan janji yang menggoda dan ancaman yang mengerikan. Fajar belum sepenuhnya pecah ketika sepasukan 3 orang yang dikirim Mandor Kardi mendobrak ketenangan gubuk Mandra. Mereka bukan prajurit, tetapi anak buah kebun yang kekar, dengan wajang-wajang penuh kecurigaan. Kau Mandra? Tanya yang paling tinggi. Suaranya kasar, sambil matanya menyapu keadaan gubuk yang miskin dan berantakan itu. Mandra, yang sedang merebus air untuk ramuan ibunya, berbalik dengan tenang. Iya, ada perlu. Saudagar Suroto memanggilmu. Sekarang. Hatinya tercekat. Nama, Suroto, adalah legenda kekayaan sekaligus kekuasaan di wilayah itu. Apa urusan orang sebesar itu dengan pemulung seperti dirinya? Mengapa? Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuan Suroto? Kau dianggap bisa mengobati. Ayo, jangan banyak tanya. Tuan tidak suka menunggu. Ibu Mandra, Marni, yang terbaring di balik tirai kain usang, batuk-batuk lemah. Mandra, hati-hati, nak. Mandra menatap ibunya. Lalu pada wajah-wajang tegas mereka. Ia tahu ini bukan undangan yang bisa ditolak. Ia mengangguk, mengunci gubuk dengan sederhana, dan mengikuti mereka. Dalam perjalanan menuju istana Suroto, hatinya bergejolak. Ia teringat pada wajah pucat di balik jendela kereta. Putrinya. Pasti itu. Pintu gerbang besi itu terasa seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Ia digiring melewati taman yang membuatnya pusing, bukan karena keindahannya, tetapi karena kemewahan yang begitu asing dan menekan. Pelayan-pelayan dengan seragam rapi meliriknya dengan pandangan merendahkan, berbisik-bisik melihat baju lusuh dan sandal kayunya yang kotor. Ia dibawa ke sebuah ruangan yang lebih besar dan lebih mengintimidasi dari yang bisa ia bayangkan, ruang kerja Pak Suroto. Langit-langitnya tinggi, dipenuhi lukisan langit-langit bergaya Eropa yang menggambarkan dewa-dewi. Meja tulisnya sebesar meja altar, terbuat dari kayu hitam yang berkilau. Pak Suroto sendiri duduk di baliknya, seperti raja di atas tahta. Mandra berusaha tegak, meski rasanya semua kemegahan ini ingin membuatnya menciut. Jadi, kau adalah tabib yang menyembuhkan anak Kardi. Suara Pak Suroto menggema, datar, tanpa sedikit pun kehangatan. Matanya yang tajam mengukur Mandra dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan jelas sekali hasil penilaian itu tidak menguntungkan. Saya bukan tabib, Tuan. Saya hanya tahu sedikit tentang tanaman dari nenek saya. Dan saya hanya membantu siapa saja yang membutuhkan, jawab Mandra,
berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Berani sekali kau merendahkan keahlian para tabib dengan ilmu nenek-nenekmu itu. Sergah Pak Suroto, berdiri dan berjalan mendekat. Aura kuasa dan keputusasaan bercampur menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi saat ini, aku sudah kehabisan pilihan. Lihat. Dengan gerakan tangan kasar, ia menarik tirai berat yang memisahkan ruang kerjanya dari sebuah kamar tidur kecil bersebelahan. Di sana, di atas ranjang yang jauh lebih besar dan lebih mewah dari seluruh gubuk Mandra, terbaring Siska. Mandra menahan napas. Wajah wanita di tebing itu kini terlihat lebih dekat dan lebih menyayat hati. Kulitnya hampir transparan, lingkaran hitam tebal di bawah mata yang tertutup. Dadanya naik turun dengan cepat dan tidak teratur, seperti burung yang terperangkap. Bau aneh, campuran wewangian mahal dan sesuatu yang busuk, menguar dari ruangan itu. Putriku, Siska, sudah 3 tahun seperti itu. Tak seorang pun tahu apa yang salah. Jika kau memang punya sedikit ilmu, tunjukkan sekarang, desis Pak Suroto. Kau boleh memeriksanya. Mandra melangkah pelan masuk. Ia mengesampingkan rasa canggung dan malu. Ini adalah manusia yang menderita. Itu satu-satunya yang penting. Ia tidak segera meraba nadi atau membuka kelopak mata. Ia hanya berdiri diam, mengamati. Matanya berkeliling ruangan. Jendela-jendela lebar dengan tirai brokat tebal, lemari kayu ukiran besar di sudut, lantai kayu jati mengilap, dan panel-panel kayu tua yang menghiasi dinding di dekat tempat tidur. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium udara. Selain bau obat dan wewangian, ada sesuatu yang samar, seperti aroma kamar mandi tua yang lembab. Boleh saya membuka jendela yang ini, Tuan? Tanyanya, menunjuk ke jendela di balik tirai. Untuk apa? Angin malam tidak baik untuknya. Tapi udara di sini berat, seperti terperangkap. Pak Suroto menghela napas kesal, lalu mengangguk singkat. Mandra membuka tirai dan mendorong daun jendela. Sinar matahari pagi dan udara segar menerobos masuk, menyapu sebagian bau pengap. Ia lalu mendekati Siska. Dengan sangat hormat, ia membuka kelopak mata wanita itu sejenak, melihat bagian putih matanya yang agak kekuningan. Lalu, dengan izin Pak Suroto yang diberikan dengan gerutuan, ia mengambil pergelangan tangan Siska yang dingin dan kurus. Denyut nadinya cepat dan lemah, seperti benang yang hampir putus. Ia kembali memperhatikan panel kayu di dinding dekat kepala ranjang. Ia mendekat, dan tanpa sadar, hidungnya berkedut. Dari sela-sela ukiran kayu yang rumit itu, bau tanah lembab dan jamur itu tercium lebih kuat. Ia mengetuk-ngetuk panel itu dengan buku jarinya. Suaranya padat, tetapi di bagian bawah, dekat lantai, terdengar lebih kopong dan lembab. Apa yang kau lakukan? Ini bukan waktu untuk memeriksi ukiran kayu, bentak Pak Suroto. Penyakitnya, Tuan, kata Mandra berbalik. Tatapannya sekarang penuh keyakinan yang membuat Pak Suroto terdiam sejenak. Ini bukan penyakit dari dalam tubuhnya sendiri. Ini racun. Racun yang masuk sedikit demi sedikit, setiap hari, dan menumpuk selama bertahun-tahun. Racun? Teriak Pak Suroto, wajahnya merah padam. Kau berani menuduh ada yang meracuni anakku di rumahku sendiri? Bukan racun yang sengaja diberikan, Tuan. Mandra cepat menjelaskan, suaranya tenang meredam kemarahan. Racun dari alam. Dari kayu ini. Ia menunjuk panel kayu itu. Kayu ini terinfeksi jamur langka. Saat udara lembab, terutama di musim hujan atau saat tirai dibersihkan dan jamur terganggu, sporanya beterbangan di udara dan terhirup. Dalam waktu lama, ia merusak paru-paru dari dalam, mirip seperti penyakit paru-paru basah, tapi lebih lambat dan lebih licik. Diam menyergap ruangan. Penjelasan itu terdengar begitu aneh, begitu sederhana, namun masuk akal. Dan itu adalah penjelasan pertama yang berbeda dari semua diagnosis sebelumnya. Dan kau bisa mengobatinya? Tanya Pak Suroto, suaranya tiba-tiba kecil, penuh kerapuhan seorang ayah. Saya butuh waktu. Saya harus yakin jenis jamur apa. Saya harus mencari tanaman penawar yang tepat di bukit. Dan saya perlu mengeluarkan kayu ini dari kamar ini. Pak Suroto menatapnya lama. Putus asa, harapan palsu, kebanggaan yang hancur, dan naluri bisnisnya berperang. Lalu, dalam keputusasaan yang mendalam,
Keluarlah janji itu. Janji yang akan mengikat mereka semua. Baik, gumamnya. Kau punya 1 minggu. Hanya 1 minggu. Ia melangkah sangat dekat. Wajahnya penuh ancaman dan permintaan. Sembuhkan anakku dalam 7 hari. Jika kau berhasil, bukan hanya emas dan perak yang akan kau dapat. Kau akan kuangkat derajatmu. Kau akan kunikahkan dengan Siska. Kau akan menjadi keluarga, menikmati semua kekayaan ini. Mandra terpana. Pernikahan? Dengan putri saudagar? Itu bukan hanya tidak terpikirkan, itu menggelikan. Ia membuka mulut untuk menolak. Tetapi Pak Suroto sudah menyambung, suaranya seperti baja dingin. Tapi jika kau gagal, jika keadaan Siska makin parah atau, astaga, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena campur tanganmu, aku akan pastikan hidupmu berakhir di penjara yang paling gelap. Kau akan membayar dengan nyawamu, karena telah berani-beraninya memainkan harapan seorang ayah. Janji dan ancaman itu menggantung di udara yang pengap. Sebuah transaksi gila. Nyawa Siska ditukar dengan kebebasan dan masa depan Mandra, atau kehancuran totalnya. Mandra menatap wajah Siska yang tak sadarkan diri, lalu menatap mata Pak Suroto yang penuh badai. Ia tidak ingin pernikahan. Ia tidak ingin kekayaan. Tapi ia melihat sebuah nyawa yang bisa diselamatkan. Dan ancaman itu nyata. Ia terjebak. Dengan hati berat dan niat yang tulus untuk menyelamatkan, ia mengangguk perlahan. Saya akan mencoba, Tuan. Tapi tolong, ganti kayu di dinding ini sekarang juga, dan biarkan jendela tetap terbuka. Baik, kata Pak Suroto, berpaling. Tapi ingat, pemuda. 1 minggu. Sembuhkan anakku, lalu akan kunikahkan kalian. Itu janjiku. Jangan buat aku menyesal mengucapkannya. Mandra dipimpin keluar oleh pelayan, perutnya bergejolak. Ia tidak sedang berjalan menuju kesempatan emas. Ia sedang berjalan menuju tebing yang jauh lebih curam daripada tebing Curawala. Dan kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya tangannya yang mencengkeram batu, tetapi seluruh takdirnya. Mandra ditempatkan di sebuah kamar kecil di sayap belakang rumah, kamar yang biasanya untuk pelayan tingkat rendah. Kamarnya bersebelahan dengan gudang perlengkapan kebun dan hanya dipisahkan koridor sempit dari dapur besar. Meski sederhana, baginya ini sudah seperti istana, bersih, ada tempat tidur dengan kasur kapuk, dan sebuah meja kecil. Tapi ia tak bisa tenang. Tekanan waktu 7 hari membakar pikirannya. Setelah memastikan panel kayu yang dicurigai telah dicopot oleh 2 tukang atas perintah Pak Suroto, yang dilakukan dengan gerutuan dan pandangan tidak percaya, Mandra memulai observasinya. Ia tak hanya memeriksa Siska, tapi juga lingkungannya. Ia meminta izin untuk tinggal di kamar Siska selama beberapa jam setiap hari, mengamati pola napasnya, perubahan suhu tubuh, dan reaksinya terhadap udara yang mulai segar. Siska, yang terkadang sadar dalam kondisi setengah mengigau, mulai mengenali kehadiran asing yang tenang itu. Suatu sore, saat Mandra duduk di bangku di dekat jendela, mencatat sesuatu di secari kertas yang ia bawa, Siska membuka matanya. Kali ini, pandangannya lebih fokus. Kau, pemuda dari tebing, bisiknya, suaranya serak bagai daun kering bergesek. Mandra terkejut, lalu segera mendekat. Iya, Nona. Saya Mandra. Jangan banyak bicara, hemat tenagamu. Kata ayah, kau akan menyembuhkanku. Ada secercah keraguan, tapi juga keingintahuan, dalam sorot matanya yang kusam. Saya berusaha, Nona. Bisakah kau ceritakan, biasanya kapan rasa sesakmu paling parah? Siska berpikir sejenak. Saat hujan. Dan saat Ibu Dayang membersihkan tirai di lemari itu. Ia mengalihkan pandangan lemah ke arah lemari kayu besar yang masih berdiri di sudut. Mandra bangkit. Lemari itu adalah benda besar berikutnya yang terbuat dari kayu tua yang sama dengan panel dinding. Ia membuka pintu lemari. Di dalamnya tergantung pakaian-pakaian indah yang mulai berdebu. Bau lembab dan apek lebih kuat di sini. Ia meraba bagian belakang lemari. Kayunya terasa dingin dan agak lembek di bagian bawah. Ini sumbernya yang kedua, gumamnya. Spora jamur mungkin menempel di pakaian, lalu terhirup saat lemari dibersihkan atau dibuka. Harus dibakar? Tanya Siska,
Matanya membesar. Tidak perlu ekstrim. Tapi harus dikeluarkan dari kamar ini, dibersihkan, dan dijemur berhari-hari di bawah matahari terik. Ia segera melapor pada Pak Suroto, yang kali ini lebih mudah percaya, terutama setelah melihat kondisi kayu panel yang dicopot ternyata bagian belakangnya penuh dengan bercak hitam kehijauan yang mengeluarkan bau tidak sedap. Lemari pun dipindahkan dengan tergopoh-gopoh. Hari kedua, Mandra mulai meramu. Berbekal pengetahuan neneknya dan pengalamannya sendiri, ia tahu ia membutuhkan tanaman dengan sifat antitoksin kuat, anti radang, dan penguat paru-paru. Ia meminta izin untuk pergi ke bukit. 2 pengawal ditugaskan mengawasinya, sekalian memastikan ia tidak melarikan diri. Di lereng bukit yang sama di mana mereka pertama kali bertemu, Mandra mengumpulkan daun sambiloto pahit, umbi temulawak, dan kulit batang kayu secang. Ia juga mencari satu bahan kunci, sarang lebah madu hutan yang masih mentah, yang dikenal sebagai propolis, penawar racun alami yang kuat. Pencariannya berbahaya. Ia disengat beberapa kali, tetapi akhirnya berhasil mendapatkan sepotong sarang lebah. Sementara itu, di rumah megah itu, konflik lain mulai merayap. Darmo, keponakan Pak Suroto, kembali dari perjalanan bisnisnya ke kota pelabuhan. Pria berusia 30 tahun dengan kumis rapi dan mata yang selalu berhitung ini, langsung merasa suasana berbeda. Pamanunya tidak sedang murung, malah ada secercah harapan, dan itu berbahaya baginya. Darmo telah lama menganggap dirinya sebagai penerus bisnis Suroto. Dengan Siska yang sakit parah dan diperkirakan tak akan lama lagi, ia adalah satu-satunya keluarga laki-laki terdekat. Kematian Siska akan mewariskankan segala-galanya pada Darmo, atau setidaknya memberinya posisi dominan untuk mengambil alih. Kehadiran seorang tabib kampung yang tiba-tiba bisa mengancam semua rencananya. Ia menyelidiki. Dari obrolan pelayan yang ia suap, ia mengetahui tentang janji pernikahan gila Pak Suroto. Darahnya mendidih. Pernikahan? Dengan pemulung? Itu tidak hanya menggagalkan ambisinya, tapi juga mempermalukan keluarga. Ia harus bertindak. Darmo tidak langsung konfrontatif. Ia terlalu licik untuk itu. Ia mulai dengan pendekatan halus. Saat makan malam bersama Pak Suroto, ia bertanya, "Paman, saya dengar ada tabib baru. Dari mana asalnya? Apakah kita sudah memeriksa latar belakangnya? Bisa saja dia mata-mata usaha saingan, atau lebih buruk, ingin meracuni Siska agar bisa menikahi dan menguasai harta kita." Pak Suroto, yang sedang sedikit bersemangat karena melihat Siska bisa menelan bubur tanpa muntah untuk pertama kalinya, mengerutkan kening. "Darmo, dia hanya pemuda miskin. Kardi yang menjaminnya. Dan dia punya penjelasan yang masuk akal tentang penyakit Siska. Penjelasan tentang jamur di kayu." Darmo menyeringai. "Itu terlalu mudah, Paman. Sudah 3 tahun, tak seorang pun ahli yang mengetahuinya. Kok bisa pemulung tahu? Mungkin itu hanya akal-akalannya untuk mengalihkan perhatian. Atau, mungkin dia sengaja menaruh jamur itu di sana sebelumnya." "Jangan mengada-ada," potong Pak Suroto, tapi benih keraguan mulai tertanam. Keputusasaannya membuatnya mudah terpengaruh. Mandra, yang tidak tahu tentang intrik ini, sibuk meramu di sebuah ruang kecil di dekat dapur yang diizinkan untuknya. Ia menumbuk semua bahan, merebusnya dengan metode khusus, dan mencampurkan propolis yang telah ia larutkan. Ramuan pertama berupa teh kental berwarna hitam kecoklatan dengan aroma pahit yang tajam. Hari ketiga, ramuan pertama diberikan pada Siska. Mandra sendiri yang menyuapinya, dengan sabar dan lembut. Siska merasakan pahitnya yang luar biasa, tapi juga rasa hangat yang menyebar di dadanya. Beberapa jam kemudian, ia mengalami krisis. Ia berkeringat dingin, menggigil, lalu muntah cairan kehijauan. Kegiatan di rumah itu langsung kacau. Pak Suroto bergegas masuk, wajahnya panik. "Apa yang kau lakukan padanya?" Mandra tetap tenang. "Itu reaksi normal, Tuan. Tubuhnya sedang mengeluarkan racun. Lihatlah, setelah muntah, napasnya justru lebih teratur." Benar saja, Siska yang terlihat lemah setelah muntah, justru menarik napas dalam-dalam, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya, dan tertidur pulas. Wajah Pak Suroto berubah dari kemarahan menjadi keheranan, lalu harapan. Darmo, yang mengamati dari balik pintu, semakin geram.
Ia tak bisa membiarkan pemuda ini sukses. Ia harus bertindak lebih langsung. Malam itu, saat rumah sudah sepi, Darmo mendatangi salah satu pelayan tua yang bertugas membersihkan ruang ramuan Mandra. Pelayan itu, namanya Mbah Kromo, sedang kesulitan membayar utang judi anaknya. Darmo menawarkan sejumlah uang yang tak mungkin ditolak. Lakukan hal kecil saja, Mbah, bisik Darmo, menaruh sebuah bubuk putih dalam kantong kecil di tangan pelayan tua itu. Campurkan ini ke dalam ramuan yang sedang direbus besok pagi. Tidak akan membunuh, hanya membuat efeknya tidak nyaman. Cukup untuk membuat paman saya ragu. Mbah Kromo gemetar, tapi genggaman uang di tangannya terasa berat. Ia mengangguk. Rasa takut dan keserakahannya bertarung. Keesokan paginya, Mandra pergi sebentar ke kebun mencari daun sirih tambahan. Mbah Kromo, dengan jantung berdebar-debar, memasuki ruang ramuan yang sepi. Di atas tungku kecil, sebuah periuk tanah liat berisi ramuan untuk pagi itu mendidih pelan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil bubuk putih, yang sebenarnya adalah serbuk akar tanaman beracun yang menyebabkan mual dan kejang, dan menaburkannya ke dalam periuk. Ia cepat-cepat mengaduk dan pergi. Racun di balik tirai brokat itu sudah bukan lagi sekadar spora jamur di kayu tua. Sekarang, ia berbentuk pengkhianatan yang disengaja, bermula dari ambisi dan ketakutan, disajikan dalam periuk ramuan yang seharusnya menyembuhkan. 2 hari telah berlalu sejak ramuan pertama diberikan. Siska menunjukkan kemajuan yang menggembirakan meski lambat. Dia sudah bisa duduk di bantu bantal, menelan kaldu bening tanpa tersedak, dan yang paling mengharukan, dia bisa tersenyum tipis pada Mandra ketika dia memasuki kamar. Rasanya, seperti ada angin segar yang pelan-pelan mengisi ruangan yang sudah tertutup lama. Bisik Siska suatu pagi saat Mandra memeriksa nadinya. Denyutnya sudah lebih kuat, lebih teratur. Mandra membalas senyum kecil. Itu pertanda baik, Nona. Tubuhmu mulai merespon. Tapi kita belum selesai. Racun yang menumpuk bertahun-tahun butuh proses panjang untuk dibersihkan. Di balik kemajuan itu, bayangan konspirasi mulai merayap. Darmo, yang melihat pamanunya mulai sering tersenyum dan Siska tanpa hidup kembali, merasa waktu untuk bertindak semakin sempit. Malam itu, dia mengadakan pertemuan rahasia di kamar kerjanya dengan orang kepercayaannya, seorang mandor kasar bernama Borong yang mengurusi usaha tambang Pak Suroto di luar kota. Si pemulung itu terlalu dekat dengan Siska, geram Darmo, meneguk anggur impor. Paman mulai percaya padanya. Jika ini berlanjut, janji pernikahan gila itu bisa benar-benar terjadi. Lalu, apa yang Tuan Darmo inginkan? Tanya Borong, pria berotot dengan bekas luka di pipi. Saya bisa menyelesaikan si pemulung itu dengan cepat. Tenggelamkan di kali, atau buat dia hilang di hutan. Terlalu riskan. Paman sedang sangat fokus padanya. Kematian atau hilangnya akan menimbulkan kecurigaan besar. Kita butuh cara yang lebih halus, yang membuat dia gagal secara medis dan tampak bersalah. Darmo sudah punya rencana. Dia mengulurkan tangan, memberinya 2 bungkusan kecil. Yang pertama, adalah bubuk yang akan kau berikan pada Mbah Kromo untuk dicampurkan ke ramuan berikutnya. Tapi Mbah Kromo terlalu takut, mungkin akan ragu. Karena itu, ada rencana cadangan. Dia menunjuk bungkusan kedua. Ini adalah sejenis lumut yang mirip dengan jamur yang dikatakan si pemulung. Kau akan menyelundupkannya dan tempelkan di bagian tersembunyi dari ranjang baru Siska yang akan dipasang besok. Jika si pemulung menemukannya, dia akan berpikir sumber racun belum sepenuhnya hilang dan terapinya salah. Jika dia tidak menemukannya, dan Siska tambah sakit, itu bukti ketidakmampuannya. Borong mengangguk, memahami permainan kotor ini. Bagus. Kita serang dari 2 sisi. Tapi, bagaimana dengan pelayan lain? Ada yang bisa membongkar. Semua pelayan yang dekat dengan kamar Siska telah saya urus, kata Darmo dengan senyum tipis. Entah dengan uang, atau dengan ancaman. Mereka akan tutup mulut. Hanya Mbah Kromo yang masih ragu-ragu. Kau yang urus dia. Ingatkan dia tentang hutang anaknya, dan apa yang akan terjadi jika dia tidak kooperatif. Sementara itu, di kamar Siska, Mandra tidak hanya fokus pada ramuan. Dia mulai curiga bahwa ada hal lain yang memperlambat proses penyembuhan. Kemajuan Siska, meski ada,
terasa terhambat oleh sesuatu. Dia ingat pengalaman neneknya, racun di tubuh seringkali punya sekutu di lingkungan. Jika sekutunya tidak dibersihkan, racun akan terus kembali. Dia meminta izin untuk memeriksa seluruh isi kamar Siska, setiap benda, setiap sudut. Pak Suroto, yang semakin yakin pada pemuda ini, mengizinkan. Mandra memulai dari tempat tidur. Dia meraba kasur, memeriksa bingkai kayu tempat tidur yang baru dipasang. Di bagian sambungan yang tersembunyi dekat kepala ranjang, jarinya menyentuh sesuatu yang lembab dan licin. Dia membungkuk, membawa lilin mendekat. Ada gumpalan kecil berwarna kehijauan, mirip lumut, yang sengaja ditempelkan di celah kayu. Itu bukan jamur alami yang tumbuh. Jejak perekatnya masih terlihat. Darah Mandra mendingin. Seseorang dengan sengaja menempatkan ini di sini. Seseorang yang ingin Siska tetap sakit, atau ingin menjatuhkannya. Dia tidak berteriak. Diam-diam, dia mengikis sampel lumut itu dan menyimpannya. Lalu, dia berpura-pura tidak menemukan apa-apa. Semua tampak bersih, Tuan, katanya pada Pak Suroto yang mengawasi. Tapi untuk berjaga-jaga, saya akan membuat ramuan oles untuk kayu-kayu di kamar ini, untuk mencegah jamur tumbuh. Malam itu, Mandra tidak bisa tidur. Konspirasi itu nyata. Ada musuh di dalam rumah ini. Tapi siapa? Dan apa motivasinya? Dia teringat wajah Darmo, keponakan Pak Suroto yang pernah dia lihat sekilas di koridor. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Mandra diam-diam meninggalkan kamarnya dan pergi ke dapur. Dia ingin menyiapkan ramuan pagi sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tapi saat dia masuk, dia melihat Mbah Kromo sudah ada di sana, berdiri gemetar di depan periuk ramuan yang sudah mulai dipanaskan. "Mbah, pagi-pagi sudah di sini?" tanya Mandra halus. Mbah Kromo terkejut, hampir menjatuhkan sendok kayu yang dipegangnya. Iya, Tuan Mandra. Saya cuma mau bantu ngawasin." Mandra mendekat. Matanya yang terlatih melihat sesuatu yang tidak beres. Ada serbuk putih halus yang belum tercampur sempurna di permukaan ramuan. Dan aroma ramuan pagi ini berbeda, lebih tajam, lebih menusuk. "Mbah," kata Mandra, suaranya rendah tapi tegas. "Apa Mbah menambahkan sesuatu ke dalam ramuan ini?" Mbah Kromo gemetar hebat. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang keriput. Saya terpaksa, Tuan. Mereka mengancam anak saya uang. Saya tidak punya pilihan." "Mereka? Siapa, Mbah?" desak Mandra, menahan amarahnya demi mendapatkan informasi. Tapi sebelum Mbah Kromo menjawab, langkah kaki berat terdengar di koridor. Borong muncul di pintu dapur. Wajahnya masam. "Ada masalah apa di sini? Mbah Kromo, kau seharusnya sudah kembali ke kamarmu." Mandra menatap Borong. Dia melihat keangkuhan dan ancaman di mata pria itu. "Tidak ada masalah," kata Mandra akhirnya, memutuskan untuk tidak konfrontatif dulu. "Saya hanya bertanya tentang api. Ramuan ini sudah tidak bisa dipakai. Terkontaminasi." Dia mengambil periuk dan menuangkan isinya ke saluran pembuangan di sudut dapur. Borong memandangnya dengan mata menyipit, lalu pergi tanpa sepatah kata. Insiden itu membuat Mandra sadar. Dia tidak hanya berperang melawan penyakit, tapi juga melawan konspirasi manusia yang lebih berbahaya dari spora jamur. Dia harus melindungi Siska dan dirinya sendiri. Di kamarnya, dia merenung. Dia memiliki bukti lumut yang ditempelkan dan pengakuan tidak langsung dari Mbah Kromo. Tapi menuduh tanpa bukti kuat, apalagi menuduh keluarga atau orang kepercayaan Pak Suroto, akan berbalik menjadi bumerang baginya. Dia memutuskan untuk bersiasat. Dia akan membuat 2 ramuan. Satu yang palsu, yang akan dia biarkan terkontaminasi, dan satu yang asli, yang akan dia berikan pada Siska secara diam-diam. Dan dia akan memasang jebakan untuk menjerat konspiratornya. Konspirasi di balik lampu sutra Siska semakin rumit. Di balik desain bunga-bunga yang indah, bayangan pengkhianatan dan ambisi merayap, siap menerkam baik si sakit maupun penyembuhnya. Mandra sekarang tidak hanya seorang tabib, dia juga menjadi penyelidik dalam istana yang indah namun penuh ranjau. Pagi itu, suasana di kediaman Suroto penuh dengan harapan tegang.
Mandra telah mengabarkan bahwa ramuan inti, ramuan kedua setelah pembersihan awal, akan diberikan hari ini. Pak Suroto sendiri memilih untuk hadir. Duduk di kursi di sudut kamar Siska, wajahnya keras bagai ukiran kayu namun matanya mengungkapkan kegelisahan yang dalam. Mandra memasuki kamar dengan membawa 2 mangkuk keramik kecil. Satu berisi ramuan berwarna coklat tua pekat, yang lain berwarna lebih cerah dan beraroma wangi madu. Ramuan yang pahit ini untuk membersihkan sisa racun yang dalam, jelas Mandra dengan suara tenang, menunjuk mangkuk pertama. Yang ini, ia mengangkat mangkuk kedua, adalah madu hutan murni dengan kunyit untuk melapisi perutnya dan mengurangi efek mual. Siska, yang hari itu terlihat lebih segar dengan pipi sedikit merona, mengangguk lemah. Dia mempercayai Mandra. Ada ketenangan dan ketulusan dari pemuda ini yang menembus kabut penyakitnya. Tapi yang tidak Siska dan Pak Suroto ketahui adalah, ramuan di mangkuk pertama itu bukan ramuan asli. Ini adalah ramuan umpan. Setelah insiden di dapur dengan Mbah Kromo dan Borong, Mandra telah berpura-pura menyiapkan ramuan seperti biasa di ruang khususnya, sambil tahu bahwa pasti ada yang mengintip. Ramuan yang sebenarnya, yang direbus dengan propolis murni, sari temulawak, dan akar bajakah pilihan, disimpannya dengan rapi di dalam botol kaca tersembunyi di balik balok longgar di dinding kamar pelayannya. Rencananya sederhana namun berisiko, memberikan ramuan umpan yang telah ia kontaminasi dengan sedikit cairan buah mengkudu yang sangat pahit dan bisa menyebabkan mual dan keringat dingin. Efeknya akan menyerupai reaksi detoksifikasi yang parah, tapi tidak berbahaya. Saat reaksi terjadi, ia akan memancing si pengkhianat untuk muncul, sambil diam-diam memberi Siska ramuan asli nanti malam. "Siap, Nona?" tanya Mandra, mendekatkan sendok berisi ramuan pahit itu ke mulut Siska. Siska mengangguk, menutup hidung, dan menelannya. Rasa pahit yang luar biasa membuatnya bergidik. Tapi ia menahannya. Mandra segera memberinya sendok madu kunyit untuk menetralisir rasa. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Siska hanya merasa panas di tenggorokan dan perutnya. Lalu, sekitar 1/4 jam kemudian, tubuhnya mulai menggigil hebat. Dingin, sangat dingin. Rintihnya, giginya gemertak. Keringat membasahi tubuhnya yang kurus. Tapi bukan keringat hangat melainkan keringat dingin lengket. Wajahnya yang tadi sedikit berwarna kembali pucat membiru. Lalu, kejang dimulai. Otot-otot di leher dan tangannya mengencang. Tubuhnya melengkung di atas tempat tidur. "Apa yang terjadi?" teriak Pak Suroto, melompat dari kursinya. Wajahnya merah padam, penuh amarah dan ketakutan. "Apa yang kau berikan pada anakku?" Mandra berusaha tetap tenang, sesuai rencana. "Ini reaksi detoksifikasi yang kuat, Tuan. Tubuhnya sedang mengeluarkan racun." "Bohong," pekik Pak Suroto, mendorong Mandra hingga terhuyung. "Ini bukan penyembuhan, ini penyiksaan. Pelayan, panggil tabib kota, cepat." Kegiatan pun kacau. Pelayan berhamburan. Siska terus menggigil dan mengeluarkan suara rintihan yang menyayat hati. Di balik pintu, Darmo mengintip dengan senyum tipis puas. Rencananya bekerja. Si pemulung ini akan segera dihancurkan. Tapi Mandra tidak panik. Di tengah keributan, ia mengambil mangkuk ramuan yang masih tersisa sedikit. Dengan tenang, ia mencelupkan jarinya, lalu menjilatnya. Rasanya pahit biasa dari sambiloto dan temulawak. Lalu, ada aftertaste lain, pahit yang menusuk, logam, dan membuat lidahnya agak kebas. "Ini bukan dari bahan alaminya. Ramuan ini diracuni, Tuan," seru Mandra, suaranya lantang menembus keributan. Semua orang terdiam. Pak Suroto membeku. Darmo di balik pintu, senyumnya pudar. "Apa?" gumam Pak Suroto. "Ada bahan lain di dalamnya. Bukan dari resep saya. Lihat." Mandra mengambil sisa ramuan di sendok dan menuangkannya ke lantai. Cairan itu membentuk genangan kecoklatan. Ia mengambil lilin dari meja samping, menyalakannya, lalu meneteskan lilin panas ke genangan itu. Dari reaksi kimia sederhana antara lilin dan zat asing, muncul sedikit asap putih tipis dengan bau menyengat seperti telur busuk. Ini adalah reaksi dari getah tanaman tertentu yang sangat beracun jika dicampur dengan ramuan detoks. Seseorang mencampurkannya setelah saya selesai meracik. Pak Suroto memandang genangan itu,
lalu pada wajah Mandra yang tenang namun tegas, lalu pada putrinya yang masih menggigil. Amarahnya berubah menjadi kebingungan yang mendalam. "Siapa?" bentaknya, memandang ke sekeliling pelayan yang ketakutan. "Siapa yang berani?" Tak seorang pun menjawab. Suasana menjadi tegang. Mandra melihat ini sebagai kesempatan. "Tuan, izinkan saya 1 malam. Beri saya waktu sampai fajar. Jika kondisi Nona Siska tidak membaik, tanggungkan semua kesalahan pada saya. Tapi tolong, jangan biarkan siapapun mendekati kamar ini selain saya dan Dayang yang Tuan percayai. Seseorang di rumah ini ingin Nona Siska gagal sembuh." Perkataan itu seperti petir di siang bolong. Seseorang di rumah ini? Di antara orang-orang kepercayaannya sendiri? Pak Suroto terpana. Tapi melihat kondisi Siska yang masih kritis, dan keyakinan di mata Mandra, ia menganggur pelan. "Baik. Sampai fajar. Tapi jika keadaan putriku memburuk, nyawamu yang akan menggantikan." Darmo, dari balik pintu, menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Rencananya hampir sempurna, tapi si pemulung licin itu berhasil membelokkan kecurigaan. Tapi tidak masalah. Masih ada rencana cadangan. Masih ada lumut di balik tempat tidur. Dan malam masih panjang. Malam itu, Mandra tidak tidur. Setelah memastikan hanya Dayang Sri yang dipercaya Siska yang menunggu di luar, ia mengeluarkan botol berisi ramuan asli dari persembunyiannya. Dengan hati-hati, ia membuka mulut Siska yang masih setengah sadar dan meneteskan ramuan itu, sedikit demi sedikit. "Tenang, Nona. Ini yang asli," bisiknya. Efeknya tidak instan, tetapi perlahan-lahan, gemetar di tubuh Siska mulai mereda. Napasnya yang tersengal-sengal menjadi lebih teratur. Wajahnya yang pucat perlahan mendapatkan kembali sedikit kehangatan. Mandra duduk di sampingnya sepanjang malam, memantau setiap perubahan, sekaligus berjaga-jaga dari kemungkinan gangguan lain. Fajar mulai menyingsing, menyiramkan cahaya lembut ke wajah Siska. Dia membuka matanya. Lelah, tapi jernih. Tidak ada lagi kesakitan yang mendalam di sana. "Ayah," bisiknya, melihat Pak Suroto yang terlihat 10 tahun lebih tua di kursi dekat jendela, tertidur lelah. Suara itu membangunkannya. Pak Suroto terkejut, lalu melihat putrinya. Dia melihat perbedaannya yang jelas. Wajahnya masih pucat, tapi ada kehidupan di sana. Tidak ada lagi gemetar, tidak ada keringat dingin. "Siska, kau?" "Saya lebih baik, Ayah. Benar-benar lebih baik." Pak Suroto memandang Mandra, yang masih duduk di lantai dengan mata berkantung lelah. Di wajah pemuda itu, ia melihat kelelahan, tapi juga kepuasan yang tulus. "Jadi, itu benar-benar ada yang mengganggu?" tanya Pak Suroto, suaranya rendah. Mandra mengangguk. "Saya punya bukti, Tuan. Dan saya punya kecurigaan. Tapi kita perlu bertindak hati-hati. Pengkhianatan pertama telah diatasi, tetapi pertarungan belum selesai. Mandra tahu, musuh di bayangan tidak akan berhenti sampai Siska benar-benar tiada, atau sampai dirinya terjungkal. Dan malam ini, ia baru saja memenangkan satu babak kecil dalam perang yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Ketegangan di kediaman Suroto mengental seperti bubur yang hampir gosong. Meski Siska menunjukkan perbaikan nyata setelah mendapat ramuan asli Mandra, bahaya belum sirna. Mandra tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak hanya harus menyembuhkan Siska, tetapi juga mengungkap dalang di balik percobaan peracunan itu sebelum mereka menyerang lagi. Keesokan paginya, dengan izin Pak Suroto yang kini lebih waspada, Mandra melakukan penyelidikan. Ia mulai dari Mbah Kromo. Ia menemukan pelayan tua itu sedang membereskan gudang. Tangannya masih gemetaran. "Mbah," sapa Mandra dengan suara rendah, bukan menuduh, tetapi menawarkan jalan keluar. "Saya tahu Mbah dipaksa, tapi jika Nona Siska benar-benar celaka, apa Mbah pikir mereka akan membiarkan Mbah hidup? Mbah adalah saksi yang bisa membongkar segalanya." Air mata mengalir di keriput wajah Mbah Kromo. "Saya takut, Tuan Mandra. Mereka punya kuasa." "Siapa mereka itu, Mbah? Siapa yang memberi Mbah bubuk itu?" Mbah Kromo menatap sekeliling dengan panik.
lalu berbisis hampir tak terdengar. Tuan Darmo. Tapi bukan dia yang langsung memberi. Orang suruhannya, si Borong. Nama Darmo tidak mengejutkan Mandra. Ia sudah mencurigai si keponakan yang matanya selalu berhitung itu. Tapi ia butuh bukti yang lebih konkret, bukan hanya kesaksian seorang pelayan tua yang ketakutan. Ia kemudian mendatangi tempat tidur Siska yang baru. Dengan hati-hati, ia mengikis sisa lumut aneh yang ditempelkan di balik kayu. Ia memeriksanya. Ini bukan jamur liar, tetapi sejenis lumut yang biasanya tumbuh di daerah tambang yang lembab dan asam. Tambang. Mandra teringat, Darmo sering mengurusi usaha tambang Pak Suroto di luar kota. Ia menyimpan sampel lumut itu dengan hati-hati. Lalu, ia menyampaikan kecurigaannya secara privat kepada Pak Suroto. Tuan, bukti-bukti mengarah ke dalam keluarga. Ke orang yang punya akses ke kamar ini dan punya kepentingan jika Nona Siska tidak sehat. Wajah Pak Suroto menjadi sangat pucat. Kau menuduh keponakanku sendiri. Suaranya bergetar antara marah dan tak percaya. Darmo, itu tidak mungkin. Dia keluarga. Justru karena dia keluarga, Tuan, siapa yang akan mewarisi segalanya jika Nona Siska tiada? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk tepat ke jantung ketakutan tersembunyi Pak Suroto. Ia terdiam lama, lalu mengangguk berat. Aku akan menanyainya. Tapi kau harus punya bukti yang tak terbantahkan. Sementara itu, di sayap lain rumah, Darmo mulai panik. Rencana pertamanya gagal. Mandra tidak terjungkal, malah semakin dipercaya. Ia tahu Mbah Kromo adalah titik lemahnya. Jika pelayan tua itu berbicara, semuanya akan berantakan. Ia memanggil Borong. Mbah Kromo harus disingkirkan. Tapi jangan di sini. Buat seolah-olah dia melarikan diri karena takut. Bawa dia ke tambang, urus di sana. Dan si pemulung itu, Tuan Darmo, tanya Borong. Darmo memikirkan sejenak, lalu matanya bersinar licik. Ada cara lain yang lebih menyakitkan. Dia punya ibu, kan? Tinggal di gubuk tepi hutan? Jika sesuatu terjadi pada ibunya, si penyembuh ajaib ini akan lari pulang, meninggalkan Siska. Dan tanpa dia, Siska akan kembali melemah. Lakukan malam ini. Bakar gubuknya. Pastikan si orang tua itu tidak bisa diselamatkan. Malam itu, saat Mandra sedang berganti ramuan ketiga untuk Siska di ruang kerjanya, seorang pelayan kecil, anak dari mandor kebun yang pernah ditolong Mandra, berlari-lari kecil menghampirinya. Tuan Mandra, ada orang jahat menanyakan arah ke gubuk Tuan. Mereka bawa obor dan wajahnya garang. Jantung Mandra berhenti berdetak. Ibu. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar ruangan, menuju kamar Pak Suroto. Tuan, ibu saya dalam bahaya. Saya harus pergi. Sekarang. Pak Suroto, yang sedang berdebat hebat dengan Darmo di ruang kerjanya, terkejut. Apa? Bahaya? Ini pasti akal-akalanmu untuk melarikan diri karena takut gagal. Tidak, Tuan. Mereka akan membakar gubuk saya. Ibu saya sakit, dia tidak bisa lari. Teriak Mandra, panik yang sesungguhnya terpancar dari wajahnya. Darmo, dengan wajah paling polos, menyela. Paman, ini jelas triknya. Dia tahu terapinya gagal dan Siska akan kambuh. Jadi dia mencari alasan untuk kabur. Pertarungan batin yang dahsyat terjadi di wajah Pak Suroto. Di satu sisi, ia mulai mempercayai Mandra. Di sisi lain, kecurigaan dan ketakutan akan pengkhianatan keluarga membuatnya bingung. Tapi, melihat kepanikan tulus di mata Mandra, ia memutuskan. Kau tidak pergi sendirian. 2 pengawalku akan menemanimu. Jika ini akal-akalan, mereka akan menembakmu di tempat. Jika benar, mereka akan membantumu. Mandra tidak punya waktu untuk berdebat. Baik, cepat. Dengan dikawal 2 pengawal bersenjata, Mandra melesat keluar rumah, menuju jalur gelap ke arah gubuknya. Perjalanan yang biasanya memakan waktu setengah jam, ia tempuh dengan lari hampir sepanjang jalan, jantungnya seperti akan meledak. Bau asap sudah tercium dari kejauhan sebelum ia melihat gubuknya. Saat mereka membelok di tanjakan terakhir, pemandangan mengerikan menyambut mereka.
Gubuk kayu dan bambunya sudah menjadi lautan api yang mengamuk. Lidah api menjilat langit malam, menerangi pohon-pohon di sekitarnya dengan cahaya jingga menyala-nyala. Teriakan histeris terdengar dari dalam. "Ibu!" teriak Mandra, hendak menerjang ke dalam. Salah satu pengawal menahannya. "Gila! Kau akan mati! Lepaskan!" Mandra meronta. Kekuatan panik memberinya tenaga untuk melepaskan diri. Ia merobek kain sarung dari pinggangnya, membasahkannya dengan air dari genangan terdekat, lalu mengikatnya menutupi hidung dan mulut. Tanpa ragu, ia menerobos tirai api yang membakar pintu. Di dalam, panasnya seperti neraka. Asap pekat membutakan. "Ibu, di mana?" "Di sini, Nak." Suara lemah dari sudut tempat tidur. Mandra merangkak mendekati sumber suara. Ibunya, Marni, tergeletak di lantai, berusaha merangkak menjauhi api yang sudah menjalar ke atap. Sebuah balok kayu membara jatuh, hampir menimpanya. Dengan kekuatan terakhir, Mandra mengangkat tubuh ibunya yang ringkih, mendekapnya erat, dan berlari keluar melalui pintu yang sudah menjadi lengkungan api. Mereka berdua terjatuh ke tanah di luar, berguling-guling untuk mematikan bara yang membara di pakaian mereka. Pengawal segera membantu memadamkan bara. Marni selamat, tapi batuk-batuk parah dan mengalami luka bakar ringan di tangan. Sementara Mandra, lengan dan punggungnya melepuh terkena api. Dia duduk di tanah, memeluk ibunya yang ketakutan, memandangi sisa-sisa gubuknya yang menjadi abu. Semua catatan ramuan neneknya, peralatan sederhananya, sedikit harta benda mereka, habis semuanya. Yang tersisa hanya nyawa mereka berdua. Siapa yang melakukan ini?" gumamnya, suara serak oleh asap dan emosi. Salah satu pengawal, yang tadi berjaga-jaga di sekitar, kembali dengan membawa sesuatu. "Tuan Mandra, kami menemukan ini tersangkut di semak belukar." Dia mengulurkan sebuah kain ikat kepala berwarna biru tua, dengan motif khas yang hanya dipakai oleh para pekerja di tambang milik keluarga Suroto. Mandra memegang kain itu. Tangannya mengepal. Amarah yang dalam, murni, dan membara, lebih panas dari api yang menghanguskan rumahnya, mulai menggelora di dadanya. Ini bukan lagi sekadar persaingan atau ambisi. Ini percobaan pembunuhan terhadap orang yang tak berdosa. Dia menatap dua pengawal itu. "Kalian lihat sendiri. Ini upaya untuk menghancurkan saya, untuk menghentikan saya menyembuhkan Nona Siska. Sekarang, apa yang akan kalian laporkan pada Tuan Suroto?" Kedua pengawal itu saling pandang. Mereka adalah orang upahan, tapi mereka bukan orang jahat. Mereka melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. "Kami akan mengatakan yang sebenarnya," kata yang lebih tua. "Tapi, Tuan Mandra, sekarang kau harus kembali. Tuan Suroto memberi waktu sampai fajar. Jika kau tidak kembali, kami diperintah untuk menangkapmu." Mandra menghela napas. Dilema yang menghancurkan hati. Ibunya terluka, tak punya rumah. Tapi Siska masih membutuhkannya. Dan jika ia tidak kembali, ia akan jadi buronan, dan Darmo akan menang. Dia menatap ibunya. "Ibu, maafkan anakmu. Anakmu harus pergi dulu." Marni, meski ketakutan, memegang tangan anaknya. "Pergilah, Nak. Selamatkan nyawa orang itu. Aku akan baik-baik saja di sini dengan tetangga." Dengan berat hati, Mandra menitipkan ibunya pada pengawal yang lebih muda untuk dibawa ke rumah tetangga terdekat. Lalu, dengan luka bakar yang masih perih dan hati yang luluh lantak, ia berjalan kembali ke istana Suroto, membawa serta kain ikat kepala biru itu sebagai bukti dan api dendam yang baru dalam hatinya. Pelariannya bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Dan kini, ia kembali bukan lagi sebagai pemuda miskin yang hanya ingin menolong, tetapi sebagai seorang yang telah disakiti, dengan tekad bulat untuk mengungkap kebenaran dan menghadapi konspirasi yang ingin menghancurkan segala yang ia cintai. Perjalanan kembali ke kediaman Suroto terasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Setiap langkah Mandra terasa berat, bukan hanya karena luka bakar di punggung dan lengan yang berdenyut-denyut perih, tetapi juga karena beban di hatinya. Gambar ibu yang ketakutan dan gubuknya yang menjadi tumpukan arang masih membara di pelupuk matanya. Bau asap seolah menempel permanen di hidung dan pakaiannya yang hangus.
Saat ia melewati gerbang besar dengan 2 pengawal yang mengiringnya, para pelayan yang berjaga malam memandanginya dengan campuran rasa takjub dan ngeri. Wajahnya penuh jelaga, pakaiannya compang-camping dan terbakar di beberapa bagian, tatapannya kosong namun berisi badai diam. Mandra tidak langsung menuju kamar Siska. Ia berjalan menuju ruang kerja Pak Suroto. Sang saudagar masih berada di sana, duduk di kursinya dengan sikap tegang, ditemani segelas anggur yang tidak disentuhnya. Darmo juga ada, berdiri di dekat jendela dengan sikap santai yang dipaksakan. "Jadi, kau kembali," sambut Pak Suroto, suaranya datar. Matanya menyapu tubuh Mandra yang lusuh. "Dengan pengawalku, berarti kau tidak melarikan diri. Atau, mereka yang membawamu kembali dengan paksa?" Mandra melemparkan kain ikat kepala biru bermotif tambang itu ke atas meja kayu yang mengilap. Kain itu jatuh dengan suara mengejek di tengah-tengah kemewahan ruangan itu. "Saya tidak melarikan diri, Tuan. Saya menyelamatkan nyawa ibu saya. Dan saya menemukan ini di dekat gubuk saya yang dibakar," ucapnya, suaranya serak namun jelas. "Kain ini milik siapa, Tuan Darmo?" Darmo berbalik. Wajahnya pucat sejenak lalu kembali dingin. "Apa maksudmu? Banyak orang punya kain seperti itu. Itu seragam pekerja tambang." "Benar. Tapi hanya pekerja dari tambang milik Tuan Suroto yang memakai motif khusus ini," balas Mandra, menatap langsung ke mata Darmo. "Dan kenapa seorang pekerja tambang akan berada di gubuk saya di tengah malam, membawa obor, tepat setelah ada yang mencoba meracuni Nona Siska dan gagal?" Suasana ruangan menjadi beku. Pak Suroto memandang dari kain di mejanya ke wajah keponakannya, lalu ke Mandra yang penuh luka. "Darmo, apa penjelasanmu?" "Paman, ini jelas fitnah," protes Darmo, nada suaranya tinggi. "Pemuda ini terdesak. Terapinya gagal. Siska tidak kunjung sembuh. Jadi dia menciptakan musuh untuk mengalihkan perhatian. Dia bahkan membakar gubuknya sendiri untuk menciptakan bukti palsu. Gubuk saya adalah satu-satunya tempat tinggal saya. Semua yang saya miliki ada di sana. Catatan nenek saya, persediaan obat, pakaian ibu saya yang sudah tua. Mengapa saya akan membakar semua itu?" tanya Mandra, amarah mulai mendidih. "Dan luka bakar di punggung saya, apakah saya juga melukai diri sendiri?" "Bisa saja. Kau putus asa," teriak Darmo. "Cepat." Tiba-tiba teriakan memecah ketegangan. Dayang Sri berlari masuk tanpa permisi, wajahnya panik. "Tuan, Nona Siska?" Dia mulai sesak lagi, lebih parah dari sebelumnya. Semua perdebatan langsung terlupakan. Pak Suroto melompat dari kursinya, dan Mandra berlari lebih dulu keluar ruangan, melupakan rasa sakitnya. Di kamar Siska, pemandangan yang menyayat hati menyambut mereka. Siska tergolek di tempat tidur, wajahnya kebiruan, tangannya mencengkeram dada seolah berusaha mencakar udara masuk ke paru-parunya. Napasnya berbunyi, ngik-ngik, yang mengerikan. Dia tersedak-sedak, matanya melotot penuh ketakutan. Mandra segera mendekat, merasakan dahinya yang panas, mendengarkan suara di dadanya. "Ini bukan kambuhnya racun jamur," gumamnya cepat. "Ini seperti serangan asma akut." Tapi Siska tidak punya riwayat itu. Matanya berkeliling kamar. Lalu ia melihatnya. Vas bunga besar berisi serangkaian bunga bakung dan melati yang harum, ditempatkan di meja di samping tempat tidur. Bunga-bunga itu segar, baru dipetik. "Siapa yang menaruh bunga ini di sini?" teriaknya. "Tadi, Tuan Darmo bilang bunga segar akan menyemangati Nona," jawab Dayang Sri gemetar. Mandra mengambil vas itu, mengendus bunga bakung dengan dalam. Aromanya sangat kuat, memabukkan. Bakung, terutama yang jenis ini, bisa memicu sesak napas parah pada orang yang lemah paru-parunya. Ini seperti memberikan racun langsung ke kamarnya. Darmo, yang baru saja masuk, langsung membela diri. "Aku hanya ingin menghiburnya. Aku tidak tahu." "Tidak tahu? Kau yang mengurusi perdagangan rempah dan tanaman hias selama bertahun-tahun, dan kau tidak tahu efek bunga bakung," bentak Pak Suroto, kali ini suaranya penuh amarah yang dingin. "Cukup, Darmo. Cukup." Tapi krisis belum selesai.
Siska sekarat di depan mata mereka. Mandra butuh tindakan cepat. Saya butuh uap, air mendidih, dan daun mint atau eukaliptus. Cepat. Pelayan berhamburan. Mandra mendudukan Siska, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Tarik napas, pelan, lewat hidung. Fokus pada saya, Nona. Matanya menatap mata Siska yang penuh kepanikan, mencoba menenangkannya. Saat baskom berisi air mendidih dan segenggam daun mint dibawa masuk, Mandra membuat tenda dengan selimut di atas kepala Siska dan baskom, meneteskan minyak atsiri mint yang ia simpan kecil-kecilan. Uap hangat yang beraroma menyegarkan memenuhi ruang di bawah selimut. Tarik uapnya, perlahan, bisik Mandra dari luar tenda. Selama beberapa menit yang terasa seperti abadi, hanya suara desisan uap dan tarikan napas Siska yang tersendat-sendat yang terdengar. Lalu, perlahan-lahan, bunyi, ngik-ngik, itu mulai mereda. Warna biru di wajah Siska memudar, kembali ke pucat yang biasa. Dia menarik napas panjang, lalu batuk-batuk mengeluarkan dahak. Mandra membuka tenda. Siska tersandar, kelelahan tapi napasnya sudah lancar. Dia memandang Mandra, lalu ayahnya, dan terakhir pada Darmo yang berdiri pucat di pintu. Ayah, bisik Siska, suaranya lemah tapi tegas. Suruh dia pergi. Aku tidak ingin dia di dekatku lagi. Kalimat itu seperti pukulan telak. Pak Suroto menatap keponakannya. Kau dengar. Keluar. Dan jangan berani mendekati kamar ini lagi sebelum aku memanggilmu. Darmo membuka mulutnya untuk membantah. Tapi melihat mata pamannya yang seperti batu, ia memilih pergi dengan wajah terkunci marah dan malu. Setelah suasana mereda dan Siska tertidur karena kelelahan, Mandra dan Pak Suroto berdiri di koridor. Kau terluka, kata Pak Suroto, memperhatikan luka bakar di lengan Mandra untuk pertama kalinya dengan ekspresi yang lebih manusiawi. Tidak apa-apa. Yang penting Nona Siska selamat, jawab Mandra. Tapi suaranya datar, kelelahan dan kepahitan mulai mengambil alih. Tentang ibumu dan rumahmu. Aku akan mengatur semuanya. Mereka akan tinggal di rumah keluarga di desa sebelah, dengan pelayan yang menjaganya. Itu tanggung jawabku. Mandra mengangguk lelah. Terima kasih, Tuan. Dan tentang Darmo. Pak Suroto menghela napas berat. Wajahnya tiba-tiba terlihat sangat tua. Aku akan menyelidiki. Jika dia bersalah, aku akan menyerahkannya pada hukum. Mandra melihat rasa sakit yang sebenarnya di mata saudagar itu. Kepercayaan pada keluarganya sendiri telah dikhianati. Api pengorbanan malam ini tidak hanya membakar gubuk dan menguji nyali Mandra, tetapi juga membakar selubung kepalsuan yang selama ini menyelimuti keluarga itu. Saat Mandra akhirnya berbalik untuk kembali ke kamar kecilnya, merasakan semua luka fisik dan emosionalnya, ia tahu satu hal, pertempuran belum berakhir. Api mungkin telah dipadamkan, tetapi bara dendam dan ambisi masih menyala di suatu tempat dalam rumah megah ini. Dan ia, dengan segala pengorbanan yang telah diberikan, harus tetap waspada. Karena musuh yang terpojok adalah musuh yang paling berbahaya. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menembus jendela kamar Siska dengan lembut, menyinari wajahnya yang masih pucat namun sudah tidak lagi diliputi kesakitan yang mendalam. Dia terbangun dengan perasaan yang berbeda, napasnya ringan, dadanya tidak lagi terasa ditekan batu besar. Di samping ranjangnya, di kursi biasa, Mandra tertidur dalam posisi duduk, kepalanya bersandar di dinding. Sorot matahari menyinari lengan bajunya yang sobek, memperlihatkan perban sederhana membalut luka bakar di bawahnya. Siska memperhatikan pemuda itu. Di bawah cahaya pagi, dia terlihat sangat muda, namun garis kelelahan dan kekhawatiran mengukir wajahnya yang biasanya tenang. Ada jelaga di pelipisnya, bekas malam yang penuh teror. Rasa haru yang dalam menyergap Siska. Orang asing ini, yang tidak punya kewajiban apa-apa, telah mempertaruhkan nyawanya, kehilangan rumahnya, untuk menyembuhkannya. Saat Mandra perlahan membuka mata, dia mendapati Siska sedang menatapnya. Dia segera duduk tegak, sedikit kikuk. Maaf, Nona, saya ketiduran. Tidak, sahut Siska, suaranya lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Kau yang harusnya beristirahat. Luka-lukamu ini tidak seberapa. Mandra tersenyum kecil, lalu serius.
Bagaimana perasaan Nona pagi ini? Lebih baik. Benar-benar lebih baik. Siska berusaha duduk tanpa bantuan, dan kali ini berhasil. Aku ingin membantumu. Mandra mengernyit. Membantu? Ya. Sorot mata Siska tajam, penuh tekad yang baru ditemukan. Aku tahu ada yang ingin aku tetap sakit. Aku tahu Darmo terlibat. Dan aku tahu kau tidak bisa berjuang sendirian di rumah ayahku ini. Kau butuh sekutu. Dan siapa yang lebih baik menjadi sekutumu selain orang yang ingin kau sembuhkan? Mandra terdiam. Logika Siska masuk akal. Dia seorang asing di lingkungan yang penuh intrik. Pak Suroto mungkin mulai percaya, tapi dia masih seorang ayah yang terluka, dan keputusannya bisa berubah-ubah. Siska, di sisi lain, memiliki akses dan pengetahuan tentang dinamika rumah tangga yang tidak dimiliki Mandra. Tapi itu berbahaya, Nona. Jika mereka tahu kau membantu saya. Mereka sudah berusaha membunuhku pelan-pelan selama 3 tahun. Mandra, potong Siska, suaranya tiba-tiba keras. Atau setidaknya, membiarkanku mati. Aku sudah lewat dari bahaya. Sekarang, aku ingin melawan. Aku ingin tahu kebenaran. Dan aku ingin melihat mereka yang bertanggung jawab menghadapi konsekuensinya. Ada api di mata Siska yang selama ini redup. Api itu bukan hanya tanda kehidupan yang kembali, tapi juga tekad untuk merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri. Mandra mengangguk perlahan. Baik. Tapi kita harus sangat hati-hati. Kita perlu strategi. Aku punya ide, bisik Siska, matanya berbinar licik yang mengejutkan. Aku akan berpura-pura masih sangat lemah. Bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Aku akan mengeluh pusing, mual, agar ayah dan semua orang, terutama Darmo, berpikir Tranimu tidak berhasil. Itu akan membuat mereka lengah, dan mungkin membuat si dalang menunjukkan dirinya lagi. Mandra mempertimbangkan. Itu berisiko. Tapi, itu bisa bekerja. Tapi kau harus tetap minum ramuan asli secara diam-diam. Tentu. Kau yang akan mengatur itu. Siska tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar terang sejak Mandra mengenalnya. Dan aku akan menjadi mata dan telingamu. Aku tahu pelayan mana yang bisa dipercaya, yang mana yang dekat dengan Darmo. Aku juga tahu kebiasaan dan polanya. Kerja sama diam-diam pun dimulai. Hari itu, di depan ayahnya dan pelayan lain, Siska berpura-pura pusing dan muntah setelah minum ramuan, yang sebenarnya hanya air kunyit. Dia merintih lemah, memainkan peran sakitnya dengan sempurna. Pak Suroto kembali cemas, tetapi Mandra dengan tenang meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari proses. Racun yang dalam sedang dikeluarkan, Tuan. Tubuh bereaksi. Ini tanda baik, ucap Mandra, menahan rasa bersalah karena berbohong pada orang yang mulai mempercayainya. Di balik layar, Siska minum ramuan asli yang disembunyikan Mandra di dalam botol kecil di balik bantalnya. Dia juga mulai mengamati. Dia menyuruh Dayang Sri, satu-satunya yang sepenuhnya dia percayai, untuk memata-matai pelayan lain. Mereka menemukan bahwa salah satu pelayan yang bertugas membersihkan koridor dekat kamar Siska sering menghilang di jam-jam tertentu dan ditemukan sedang berbicara diam-diam dengan Borong, orang kepercayaan Darmo. Mandra, di sisi lain, fokus pada bukti. Kain ikat kepala biru itu adalah petunjuk. Tapi tidak cukup. Dia meminta Pak Suroto untuk memeriksa catatan keuangan tambang, siapa saja yang punya wewenang mengeluarkan seragam, dan siapa yang sedang tidak bertugas pada malam kebakaran. Pak Suroto, meski enggan, setuju. Bisnisnya adalah kerajaannya, dan jika ada pengkhianatan di sana, itu ancaman langsung. Sementara itu, Darmo yang kini dijauhi, menjadi semakin gusar. Rencana bunga bakungnya gagal, malah membuatnya dicurigai. Dia merasa terpojok, tapi dia tidak menyerah. Dia tahu pamannya masih sentimental. Dia butuh bukti yang tak terbantahkan bahwa Mandra adalah penipu. Suatu sore, saat Mandra sedang mengumpulkan tanaman di kebun belakang, Darmo mendekatinya. Wajahnya ramah, tapi matanya tetap dingin. Mandra, aku merasa ada kesalahpahaman di antara kita, mulainya. Mandra tidak menjawab, terus memilih daun sirih. Aku tahu kau berpikir aku musuhmu.
Tapi percayalah, aku juga ingin Siska sembuh. Dia sepupuku. Mungkin kita bisa bekerja sama. Aku punya sumber daya. Kau punya ilmu. Kita bisa membuka klinik bersama setelah Siska sehat. Itu umpan yang jelas. Mandra berbalik. Kerjasama yang seperti apa, Tuan Darmo? Seperti kerja sama Tuan dengan Borong untuk membakar gubuk saya. Darmo tersentak, lalu tertawa kecut. Kau berimajinasi. Tidak ada bukti. Belum, balas Mandra singkat, lalu pergi. Pertemuan itu memperkuat keyakinan Mandra. Darmo sedang mencoba menjebaknya, atau setidaknya mengalihkan perhatian. Malam itu, dalam pertemuan rahasia mereka di kamar Siska setelah semua pelayan pergi, Mandra dan Siska bertukar informasi. Pelayan yang curiga itu namanya Joko, lapor Siska. Dia punya hutang judi besar. Sangat mungkin dia disuap. Dan dari catatan tambang, tambah Mandra, Borong mengeluarkan 5 set seragam baru minggu lalu, padahal tidak ada pergantian personil. 1 set mungkin dipakai oleh orang yang membakar rumah saya. Kita butuh pengakuan, gumam Siska. Entah dari Joko, atau dari Mbah Kromo. Tapi Mbah Kromo sudah sangat ketakutan. Mandra berpikir sejenak. Bagaimana jika kita memberi mereka kesempatan untuk mengaku, dengan iming-iming pengampunan dari ayahmu? Jika mereka tahu Tuan Suroto sudah di pihak kita, mereka mungkin akan berpaling dari Darmo. Siska menganggap. Ayah masih sulit menerima kenyataan tentang Darmo. Tapi jika ada pengakuan langsung dihadapkan padanya, dia tidak bisa mengelak lagi. Mereka merencanakan jebakan. Esok harinya, Siska akan berpura-pura kritis sekali lagi. Saat kekacauan terjadi, Mandra akan mendekati Joko dan menawarkan perlindungan dan pengampunan atas nama Pak Suroto jika dia mengatakan yang sebenarnya. Rencana itu berisiko. Tapi baik Mandra maupun Siska tahu, mereka harus mengambil langkah aktif. Mereka tidak bisa selamanya bertahan. Musuh mereka semakin terdesak, dan seperti binatang yang terpojok, bisa menyerang kapan saja dengan cara yang lebih tak terduga. Kerjasama diam-diam antara putri saudagar yang cerdik dan pemuda tabib yang ulet ini menjadi senjata baru dalam pertarungan. Ini bukan lagi sekadar pertarungan antara penyembuh dan penyakit, atau antara orang baik dan jahat. Ini adalah pertarungan untuk membongkar kebenaran, memulihkan keadilan, dan merebut kembali masa depan yang telah dicuri selama 3 tahun. Dan untuk pertama kalinya, Siska tidak lagi menjadi korban yang pasif. Dia adalah sekutu, dengan kepalan tangan terkecil di bawah selimutnya, siap untuk melawan. Rencana mereka dijalankan saat fajar mulai menyingsing. Siska memainkan perannya dengan sempurna. Dia meminta Dayang Sri untuk berteriak memanggil bantuan, berpura-pura tidak bisa bernapas. Kekacauan kecil pun terjadi. Pelayan berhamburan, dan Pak Suroto yang masih mengenakan jubah tidur bergegas masuk dengan wajah ketakutan. "Anakku, apa yang terjadi?" Mandra, yang sudah siap di samping tempat tidur, berpura-pura panik. Nadinya melemah tiba-tiba. "Saya butuh air steril dan kain bersih. Semua orang, keluar, beri dia udara. Hanya Dayang Sri dan Joko yang bantu saya." Nama, Joko, disebut dengan sengaja. Pelayan berjanggut tipis itu terkejut, tetapi diperintahkan langsung oleh Mandra dan dilihat oleh Pak Suroto. Dia pun terdorong masuk ke kamar sementara pelayan lain diusir keluar. Begitu pintu kamar tertutup, suasana berubah drastis. Siska segera duduk tegak. Napasnya normal. Mandra berdiri menghadang pintu. Dayang Sri memegangi lengan Joko dengan kuat. Apa ini?" Joko gemetar. Matanya melotak ketakutan. "Tenang, Joko," kata Siska. Suaranya tegas dan berwibawa, jauh dari nada lemah yang biasa diperdengarkannya. "Kami tahu kau bekerja untuk Tuan Darmo. Kami tahu tentang suapannya untuk mengawasi kami dan melaporkan pada Borong. Saya tidak tahu apa-apa, Nona. Kami juga tahu tentang hutang judimu yang besar di kedai Merpati," tambah Mandra, mengutip informasi dari Siska. "Dan kami tahu Borong mengancam akan membunuhmu jika hutang itu tidak dilunasi." Joko pucat pasi. "Informasi itu akurat. Tapi ada jalan lain," lanjut Siska, nada suaranya lebih lembut.
Ayahku akan mengampunimu. Dia akan melunasi hutangmu. Bahkan kau bisa tetap bekerja di sini. Tapi dengan satu syarat, kau harus mengatakan yang sebenarnya di depan ayahku tentang semua yang diperintahkan Darmo dan Borong padamu. Joko terlihat bimbang. Ketakutan pada Borong dan Darmo sangat nyata. Tapi melihat ketegasan di wajah Siska dan keyakinan di mata Mandra, dia juga melihat secercah harapan. Bagaimana saya bisa percaya? Gumamnya. Karena aku putri tunggal Tuan Suroto. Dan karena mulai hari ini, aku tidak akan lagi menjadi boneka yang sakit di tempat tidur. Jawab Siska, matanya berkilat. Pilih, Joko. Tetap jadi budak ketakutan Darmo, atau dapatkan pengampunan dan kehidupan baru. Tekanan itu terlalu besar. Joko akhirnya menyerah. Dia mengangguk. Air mata menetes di pipinya. Saya akan bicara. Sementara itu, di luar, Pak Suroto semakin gelisah. Kekacauan di dalam kamar terlalu lama. Darmo, yang mendengar keributan, juga datang. Apa yang terjadi, Paman? Kenapa tidak ada yang keluar? Tanya Darmo dengan nada khawatir yang dipaksakan. Tidak tahu. Mandra memintaku menunggu di luar. Jawab Pak Suroto singkat. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Yang muncul pertama adalah Mandra, diikuti Dayang Sri, lalu Joko dengan kepala tertunduk, dan terakhir Siska, berdiri tegak tanpa bantuan, dengan wajah yang meski pucat namun penuh ketegasan. Semua orang terkejut, terutama Pak Suroto dan Darmo. Siska, kau bisa berdiri, teriak Pak Suroto. Lebih dari itu, Ayah, saya sudah cukup lama berpura-pura, agar kita bisa menangkap pengkhianat yang sebenarnya. Siska menatap langsung ke Darmo. Darmo tersentak. Apa maksudmu, sepupuku? Kau masih sakit dan berbicara tidak jelas. Sudah cukup, Darmo, potong Mandra. Dia menunjuk Joko. Dia mau berbicara. Di bawah tatapan semua orang, dengan suara gemetar namun jelas, Joko mengaku. Dia menceritakan bagaimana Borong mendekatinya, membayar hutang judinya yang pertama, lalu memintanya melaporkan segala aktivitas di sekitar kamar Siska. Dia mengaku melihat Borong menyuap Mbah Kromo dengan bubuk putih. Dia juga mengaku, atas perintah Borong, menempatkan lumut asing di balik tempat tidur. Tuan Borong bilang itu atas perintah Tuan Darmo, agar Nona Siska tidak pernah benar-benar sembuh. Bohong! Darmo berteriak, wajahnya merah padam. Paman, jangan percaya budak pengkhianat ini. Dia pasti disuap oleh si pemulung ini. Tidak hanya dia, kata Siska dingin. Panggil Mbah Kromo. Mbah Kromo dibawa masuk. Melihat Joko sudah berbicara dan melihat Siska berdiri dengan sehat, hati pelayan tua itu hancur. Dia menangis terseduh-seduh, mengaku segala sesuatu, pemberian bubuk, ancaman Borong pada anaknya, dan bahwa dia melihat Darmo sendiri yang memberikan bungkusan pada Borong di kebun belakang. Darmo! Bisik Pak Suroto, suaranya bergetar oleh kekecewaan dan kemarahan yang dalam. Benarkah? Semua ini, selama ini, kau. Darmo melihat sekeliling. Semua mata menatapnya dengan kecurigaan dan kebencian. Dia terkucil. Tapi dia belum menyerah. Ini semua konspirasi. Mereka bekerja sama menjatuhkanku, karena aku satu-satunya pewaris laki-laki. Mereka takut aku akan mengambil alih. Pewaris? Pak Suroto tiba-tiba bersuara keras, penuh wibawa yang selama ini tertutup duka. Siapa bilang kau pewaris? Siska adalah putriku, darah dagingku. Kau hanya keponakan yang aku besarkan karena kasihan pada adikku. Dan kau membalas kebaikanku dengan mencoba membunuh anakku. Realita pahit itu menghantam Darmo. Selama ini dia mengira posisinya kuat, ternyata hanya ilusi. Mandra mengambil langkah maju, mengeluarkan bukti terakhir. Tuan Suroto, ini adalah lumut yang ditempelkan di tempat tidur. Saya telah memeriksanya. Lumut ini hanya tumbuh di daerah sekitar tambang timah milik Tuan, di daerah yang khusus dikerjakan oleh rombongan Borong. Tidak mungkin ada di sini secara alami. Darmo melihat semuanya runtuh. Amarah dan keputusasaan memuncak. Tiba-tiba,
Dengan gerakan cepat, dia menyambar pisau hias kecil dari ikat pinggang salah satu pengawal di dekatnya. Dalam sekejap, dia menyandera Dayang Sri yang berdiri paling dekat, mengaitkan pisau di lehernya. Semua mundur. Atau aku tebas leher perempuan tua ini. Kekacauan pun terjadi. Pengawal lain menarik pedang. Pak Suroto berteriak. Dayang Sri menjerit ketakutan. Tapi Mandra tidak panik. Matanya tajam, memperhatikan gerakan Darmo. Dia melihat celah. Saat Darmo menarik Dayang Sri mundur, kakinya tersandung sedikit di permadani. Itu kesempatan. Mandra, dengan refleks yang cepat dan tanpa pikir panjang, menerjang. Bukan ke arah pisau, tapi ke arah kaki Darmo. Dia menjatuhkan tubuhnya, membanting kaki Darmo hingga pria itu kehilangan keseimbangan. Dayang Sri terlepas, dan dalam sekejap, dua pengawal lain sudah menindih Darmo, melucuti pisaunya. Darmo berteriak-teriak, mengumpat, berusaha melawan, tapi sia-sia. Dia ditahan dengan kuat. Pak Suroto, dengan wajah lelah dan hancur, memandangi keponakannya yang terkubik-kuli di lantai. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Kunci. Besok pagi akan kuserahkan pada kepala desa dan penjaga hukum. Setelah Darmo dibawa pergi, suasana menjadi hening. Siska mendekati ayahnya, memeluknya. Maafkan saya, ayah, karena berbohong dan berpura-pura. Pak Suroto memeluk putrinya erat. Air mata akhirnya tumpah. Tidak, sayang. Ayah yang harus minta maaf. Ayah buta selama ini. Ayah hampir kehilangan kamu karena kesombongan dan kenaifan ayah sendiri. Dia lalu menatap Mandra, yang masih terduduk di lantai setelah terjangan tadi. Dan kau, pemuda. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawa anakku. Kau menyelamatkan keluargaku dari ular yang selama ini bersembunyi di dalam rumah. Mandra mengangguk lelah. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Tuan. Pengakuan telah diperoleh. Pengkhianat telah ditangkap. Kebenaran akhirnya terungkap. Namun, bagi Mandra, perjalanan belum berakhir. Janji pernikahan gila itu masih menggantung, dan perasaannya yang mulai tumbuh pada Siska semakin rumit, dibayangi oleh kesenjangan status dan transaksi yang melatari pertemuan mereka. Babak penyembuhan fisik mungkin mendekati akhir, tetapi babak penyembuhan hati dan navigasi di dunia baru yang penuh dengan harapan dan komplikasi baru saja dimulai. 5 hari berlalu sejak penangkapan Darmo. Suasana di kediaman Suroto berubah drastis. Udara yang dulu penuh dengan bisikan dan ketakutan kini terasa lebih ringan, meski masih ada kesedihan mendalam karena pengkhianatan keluarga. Sementara itu, Siska mengalami transformasi yang luar biasa. Dia tidak hanya sembuh, dia berkembang. Pipinya kembali merona, matanya berbinar dengan cahaya yang telah lama hilang. Dia bisa berjalan-jalan kecil di taman ditemani Dayang Sri, menikmati matahari dan kicau burung tanpa sesak napas. Dia bahkan mulai mempelajari buku-buku akuntansi ayahnya, menunjukkan ketertarikan yang selama ini terpendam pada bisnis keluarga. Setiap hari, kekuatannya bertambah, dan dengan itu, kecerdasan serta semangat hidupnya yang dulu dikenal pun kembali. Pada hari ke-6, tepat 1 minggu setelah ultimatum awal Pak Suroto, Siska bangun pagi-pagi dengan energi yang meluap. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna hijau muda, warna yang disukainya sebelum sakit, dan tanpa bantuan siapapun, dia berjalan menuju ruang makan utama. Pelayan yang melihatnya terpana, beberapa sampai menitikkan air mata haru. Ini adalah mukjizat yang telah lama mereka doakan. Pak Suroto, yang sedang duduk sendirian menikmati teh paginya, terkejut bukan kepalang saat melihat putrinya memasuki ruangan dengan langkah pasti. Air matanya langsung menggenang. Siska, kau. Saya sudah sembuh total, ayah, ucap Siska, tersenyum lebar. Dia berputar pelan, memperlihatkan dirinya. Lihat, tidak ada lagi sesak, tidak ada lagi kelemahan. Saya kembali. Pak Suroto berdiri, mendekati putrinya, memegangi bahunya seolah memastikan ini bukan ilusi. Lalu, dia memeluknya erat-erat. Bahunya terguncang oleh isak tangki lega yang sudah lama tertahan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Setelah momen haru itu, tekad Pak Suroto mengeras. Sebagai saudagar, janji adalah hutang. Dan dia telah berjanji.
Kekayaan dan kedudukan bukanlah apa-apa dibandingkan nyawa putrinya. Tapi dalam pikirannya yang pragmatis, pernikahan ini juga adalah solusi sempurna, memenuhi janji, mengangkat derajat pemuda yang berjasa, sekaligus memastikan kekayaan tetap dalam keluarga, karena Mandra akan menjadi menantunya. Tanpa berkonsultasi dengan Siska atau Mandra terlebih dahulu, dia memerintahkan untuk mengadakan pesta syukuran besar-besaran pada malam itu sendiri. Undang semua pedagang terkemuka, kepala desa, tetua. Aku akan umumkan 2 hal, kesembuhan putriku dan pertunangannya. Kabar itu menyebar bagai angin kencang. Seluruh wilayah heboh. Putri Suroto yang dianggap hampir mati, sembuh total oleh seorang pemuda miskin. Dan mereka akan dinikahkan. Itu seperti dongeng yang jadi kenyataan. Mandra, yang sedang merapikan ramuan terakhir untuk Siska di ruang kerjanya, mendengar kabar itu dari pelayan yang riang. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena bahagia. Sebaliknya, rasa cemas dan tidak nyaman menyergapnya. Pernikahan? Itu bukan yang ia inginkan. Ia menyembuhkan Siska karena itu benar. Karena panggilan kemanusiaan dan ilmu neneknya. Bukan untuk imbalan. Apalagi imbalan sebesar itu, sebuah kehidupan yang sama sekali asing baginya. Sementara itu, di kamarnya, Siska juga menerima kabar dari Dayang Sri. Reaksinya campur aduk. Di satu sisi, dia sangat berterima kasih dan ada sesuatu yang hangat tumbuh di hatinya setiap kali memandang Mandra. Tapi di sisi lain, dia tahu janji itu diucapkan ayahnya dalam keadaan putus asa. Dia tidak ingin dinikahkan seperti barang yang dipertukarkan. Dia ingin Mandra memilihnya karena cinta, bukan karena kewajiban atau rasa terima kasih. Dan dia sendiri ingin memilih. Dayang, tolong panggil Tuan Mandra ke sini. Diam-diam, pinta Siska. Saat Mandra masuk ke kamar Siska, mereka berdua sama-sama tegang. Siska, Nona Siska, koreksi Mandra. Panggil saja Siska, sahutnya, tersenyum kecil. Kau dengar tentang pesta dan pengumuman ayah? Mandra mengangguk, menunduk. Iya, tapi saya rasa ini bukan hal yang tepat. Siska melepas napas lega. Aku juga berpikir begitu. Ayah bermaksud baik, tapi ini terasa dipaksakan. Seperti transaksi. Persis seperti itu, kata Mandra, berani menatap matanya. Saya menghormati Tuan Suroto, dan saya sangat senang melihat Nona Siska sehat. Tapi pernikahan bukanlah bagian dari kesepakatan kami. Saya berasal dari dunia yang berbeda. Saya tidak pantas. Jangan katakan, tidak pantas. Potong Siska, suaranya lembut tapi tegas. Kau lebih pantas daripada siapapun di rumah ini. Tapi yang penting adalah perasaan kita sendiri, bukan pantas atau tidak pantas. Aku belum siap untuk pernikahan yang diatur seperti ini. Dan kurasa kau juga tidak. Mandra merasakan kelegaan yang luar biasa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bicara pada ayah. Bersama-sama. Tapi tidak sekarang. Nanti, di pesta, di depan semua orang. Ayah tidak bisa mengelak jika kita bersikap sopan tapi tegas di depan tamu-tamunya. Itu rencana yang berani, bahkan agak nekat. Tapi Mandra setuju. Itu lebih baik daripada diam dan membiarkan takdirnya diputuskan orang lain. Malam itu, kediaman Suroto berpesta. Lentera menyala di mana-mana, meja penuh hidangan, para tamu berpakaian terbaik mereka. Semua mata tertuju pada Siska yang cantik dan sehat, dan pada Mandra yang berdiri di samping Pak Suroto dengan pakaian baru yang terasa asing di kulitnya. Pak Suroto, setelah menyampaikan pidato syukur yang mengharukan, mengangkat tangan untuk menarik perhatian. Dan sekarang, sebagai bentuk terima kasih yang tak terhingga, dan untuk memenuhi janjiku, aku dengan bangga mengumumkan pertunangan putriku, Siska, dengan pemuda pemberani dan berbakat ini, Mandra. Mereka akan dinikahkan dalam waktu dekat. Sorak-sorai dan tepuk tangan gemuruh menggema. Semua orang bersuka cita, mengucapkan selamat. Tapi di tengah kegembiraan itu, Siska melangkah maju, diikuti Mandra. Ayah, ucap Siska, suaranya jernih dan terdengar oleh semua orang. Bolehkah saya berbicara? Suasana hening seketika.
Pak Suroto terkejut, tapi menganggak. Terima kasih atas semua kebaikan dan cinta ayah. Terima kasih atas pesta yang indah ini. Dan terutama, terima kasih pada Mandra, yang telah mengembalikan hidup saya. Dia menoleh ke Mandra, tersenyum. Tapi, tentang pengumuman pertunangan, saya dan Mandra telah berbicara. Kami memohon izin ayah untuk menunda hal itu. Gemuruh bisikan menyebar. Pak Suroto wajahnya berubah merah. Apa maksudmu, Siska? Ini adalah janji. Kehormatan kita. Mandra mengambil alih, membungkuk hormat. Tuan Suroto, saya adalah orang miskin yang tak punya apa-apa selain sedikit ilmu. Saya menyembuhkan Nona Siska karena itu kewajiban saya sebagai manusia, bukan untuk imbalan. Menikahi Nona Siska akan terasa seperti saya mengambil keuntungan dari kesulitan keluarga Tuan. Saya tidak bisa menerima kehormatan besar ini dengan cara seperti ini. Jadi kau menolak? Suara Pak Suroto mengeras, penuh amarah yang tersinggung. Kau menolak putriku? Kau hina keluargaku di depan tamu-tamu ini? Tidak, ayah. Siska berseru. Dia tidak menghina. Dia justru menghormati saya, dan menghormati dirinya sendiri. Dia ingin datang sebagai pria yang setara, bukan sebagai orang miskin yang diberi hadiah. Dan saya menghargai itu. Saya tidak ingin dinikahkan seperti ini. Saya ingin punya pilihan. Tamu-tamu terdiam, terpana oleh keberanian putri saudagar itu. Pak Suroto gemetar, dihantam oleh penolakan publik dari orang yang paling dia syukuri dan orang yang paling dia junjung janjinya. Rasa malu, kemarahan, dan kebingungan bercampur aduk. Jadi itu balasan kalian? Setelah semua yang kulakukan? Suara Pak Suroto parau. Bukan balasan, ayah, bisik Siska, air matanya akhirnya tumpah. Tapi permohonan. Beri kami waktu. Beri kami kesempatan untuk memilih jalan kami sendiri. Pak Suroto memandangi putrinya yang menangis. Lalu pada Mandra yang teguh meski pucat. Di sekelilingnya, dia melihat tatapan tamu-tamunya. Ada yang heran, ada yang setuju, ada yang mengejek. Kehormatannya sebagai kepala keluarga dan saudagar terpandang tercabik-cabik. Dengan suara yang tiba-tiba dingin dan kejam, dia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Baik, jika itu yang kau inginkan. Tapi kalian berdua telah mempermalukanku. Mandra, kau tidak layak lagi tinggal di sini. Keluar dari rumahku. Sekarang. Dan kau, Siska, pilihlah. Ikuti pemuda itu dan jangan kembali, atau tetap di sini sebagai putriku. Ultimatum itu menggantung di udara yang tiba-tiba beku. Pesta yang semula riang berubah menjadi drama yang memilukan. Kesembuhan telah tercapai, tetapi kewajiban yang menyertainya justru membawa mereka ke tepi jurang baru, jurang pengusiran dan pilihan yang mustahil. Diam yang meremukan itu pecah oleh langkah tegas Siska. Tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang, dia melangkah mendekati Mandra. Air matanya telah kering, digantikan oleh keteguhan yang berkilau di matanya. Saya akan pergi, ayah. Tapi saya akan kembali, saat ayah bisa melihat saya bukan lagi sebagai putri yang harus dilindungi dengan tembok emas, tetapi sebagai manusia yang bisa memilih. Dia mengulurkan tangannya pada Mandra. Mari kita pergi. Mandra terpana. Dia tidak menyangka Siska akan memilih jalan yang paling sulit. Tapi di mata wanita itu, dia melihat keberanian yang sama seperti saat dia menggantung di tebing Curawala. Dengan hati penuh hormat dan sesuatu yang lain, sesuatu yang hangat dan baru, dia memegang tangan yang diulurkan itu. Di tengah-tengah tatapan ratusan mata yang terpana, mereka berdua berjalan meninggalkan ruang pesta yang megah, meninggalkan kemilau emas dan kain sutra, menuju pintu gerbang yang terbuka menuju gelapnya malam. Hari-hari pertama di luar tembok Istana Suroto adalah hari-hari yang keras. Mandra membawa Siska ke gubuk tetangganya di tepi hutan, tempat ibunya, Marni, sementara tinggal. Kehidupan di sana sangat berbeda. Siska, yang terbiasa dilayani, harus belajar mengambil air dari sumur, menyalakan api tungku, dan tidur di atas tikar anyaman. Tapi dia tidak mengeluh. Sebaliknya, ada cahaya baru di matanya. Kebebasan, meski pahit, terasa manis. Dia belajar dari Marni cara memasak sederhana,
dan dari tetangga, dia melihat kehidupan yang tulus dan saling membantu tanpa pamrih. Mandra, di sisi lain, sibuk membangun kembali hidupnya. Dengan sedikit uang yang berhasil dia selamatkan dari kebakaran dan beberapa koin pemberian tetangga yang berterima kasih atas jasa pengobatannya dulu, dia menyewa sebuah pondok kecil yang lebih layak di pinggir pasar. Dia mulai mempraktikkan ilmunya secara terbuka. Awalnya, orang-orang ragu. Tapi seiring berjalannya waktu, kabar tentang tabib muda yang menyembuhkan putri saudagar menyebar. Pasien mulai berdatangan dari rakyat jelata yang tak mampu berobat ke kota. Siska menjadi asistennya. Dia yang mencatat nama pasien, mengatur janji, dan dengan ketelitiannya membantu meracik ramuan. Dia juga yang mendorong Mandra untuk menuliskan kembali semua pengetahuan neneknya yang masih diingatnya, mengikatnya dalam sebuah buku catatan sederhana. Di antara kesibukan itu, di balik kendi-kendi obat dan bau rempah-rempah, sesuatu yang indah tumbuh. Cinta. Bukan cinta yang diatur atau karena terima kasih, tetapi cinta yang lahir dari pengertian, kerjasama, dan penghargaan mendalam. Mandra kagum pada kecerdasan dan kekuatan Siska. Siska terpana pada ketulusan dan kebijaksanaan Mandra. Mereka saling melengkapi bagai akar dan bunga. Suatu sore, saat mereka sedang menjemur daun-daunan obat di halaman pondok, Siska bertanya, "Apakah kau pernah menyesal meninggalkan kemewahan itu?" Mandra memandanginya. "Kemewahan itu bukan milikku. Tapi kau meninggalkan segalanya. Apakah kau menyesal?" Siska tersenyum. Matahari sore menyinari wajahnya yang kini lebih berisi dan ceria. "Aku meninggalkan sangkar emas. Tapi aku mendapatkan seluruh langit." Mereka tertawa, dan dalam kehangatan sore itu, tangan mereka saling meraih, tanpa kata-kata, namun segalanya sudah terungkap. Sementara itu, di kediaman Suroto, kehidupan terasa hampa. Pak Suroto marah-marah pada awalnya, lalu jatuh dalam kesedihan yang dalam. Dia merindukan putrinya. Kemewahan dan bisnisnya terasa tak berarti tanpa tawa Siska di rumah. Pelayan yang setia, seperti Dayang Sri dan Mandor Kardi, perlahan-lahan memberanikan diri untuk berbicara. "Mereka baik-baik saja, Tuan," lapor Dayang Sri yang diam-diam mengunjungi pondok itu. Nona Siska tersenyum lebih lebar dari yang pernah saya lihat. "Dan mereka banyak menolong orang." Mandor Kardi menambahkan, rumah obat Tuan Mandra semakin ramai. Orang-orang memujinya. Dia bahkan menyembuhkan anak kepala desa yang sakit parah. Pak Suroto mendengarkan, awalnya dengan keras kepala, lalu dengan rasa penasaran, dan akhirnya dengan kerinduan yang tak terbendung. Dia mulai menyadari sesuatu. Kehormatan sejati bukanlah pada memaksa orang memenuhi janji, tetapi pada mengakui keberanian dan kebenaran. Apakah dia lebih menghargai gengsinya sendiri daripada kebahagiaan anak satu-satunya? 6 bulan kemudian, rumah obat Taman Sari, milik Mandra dan Siska telah berkembang. Mereka memiliki bangunan permanen kecil, dengan ruang konsultasi dan rak-rak penuh botol ramuan. Pasien dari berbagai desa berdatangan. Mereka bahkan mulai melatih beberapa pemuda setempat untuk membantu dan belajar ilmu pengobatan tradisional. Suatu pagi, kereta kuda yang sederhana namun rapih berhenti di depan rumah obat. Dari dalamnya, turunlah Pak Suroto. Dia tidak mengenakan pakaian kebesarannya, hanya pakaian saudagar biasa. Wajahnya terlihat lebih tua, tetapi lebih tenang. Siska, yang sedang membantu seorang ibu tua, membeku. Mandra berdiri di sampingnya, siap menghadapi apapun. Tapi Pak Suroto tidak datang dengan amarah. Matanya berkaca-kaca saat melihat putrinya, yang kini berpakaian sederhana namun memancarkan kecantikan dan ketenangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Siska." Suaranya serak. "Ayah." Siska mendekat, hatinya berdebar. "Rumah sangat sunyi tanpamu." Pak Suroto menarik napas. Aku datang bukan untuk memaksamu kembali. Aku datang untuk melihat dengan mataku sendiri. Dan untuk meminta maaf." Kalimat itu diucapkan dengan susah payah, tapi tulus. Siska langsung memeluk ayahnya. Air mata Bahria mengalir. "Tidak perlu meminta maaf, Ayah. Aku juga rindu." Pak Suroto lalu menatap Mandra. Kau telah membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Kau memberikan putriku bukan hanya kesehatan, tetapi juga kebahagiaan dan harga dirinya sendiri. Dan kau melakukannya tanpa mengharapkan apa-apa dari kami. Dia berjalan mendekat, mengulurkan tangan. Maafkan seorang ayah tua yang keras kepala. Dan, terima kasih. Mandra tersentak, lalu menjabat tangan itu dengan erat. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang benar. Tidak, panggil aku ayah, kata Pak Suroto, suaranya bergetar. Jika kalian berdua masih menginginkannya. Siska dan Mandra saling pandang, senyum merekah di wajah mereka. Mereka mengangguk serempak. Pernikahan mereka diadakan sebulan kemudian. Bukan di istana megah, tetapi di halaman rumah obat Taman Sari yang sederhana. Tamu-tamunya adalah pasien yang telah mereka tolong, tetangga, dan tentu saja Pak Suroto dan pelayan-pelayan setia. Upacaranya sederhana, penuh dengan tawa dan air mata kebahagiaan. Pak Suroto tidak memberikan mahar berupa emas atau permata. Sebagai gantinya, dia memberikan sertifikat tanah di sebelah rumah obat mereka, dan janji untuk mendanai pengembangan rumah obat menjadi pusat pengobatan tradisional yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Kekayaan sejati, kata Pak Suroto dalam sambutannya, adalah melihat cahaya di mata anakku, dan mengetahui bahwa cinta mereka tumbuh dari saling menghargai, bukan dari transaksi. Mandra dan Siska memulai kehidupan pernikahan mereka bukan sebagai pangeran dan putri dalam dongeng, tetapi sebagai dua partner yang setara. Mandra dengan pengetahuannya tentang alam, Siska dengan kecerdasan dan manajemennya. Rumah obat Taman Sari berkembang pesat, menjadi tempat harapan bagi banyak orang. Dan setiap kali ada yang bertanya tentang awal kisah mereka, mereka akan tersenyum. Mereka tidak lagi mengingatnya sebagai, sembuhkan anakku lalu akan kunikahkan kalian, tetapi sebagai pertemuan di tepi jurang, di mana seorang pemuda berjuang untuk hidup, dan seorang wanita yang melihatnya, yang kemudian bersama-sama menemukan bahwa cinta sejati adalah penyembuh terhebat dari semua luka, baik fisik maupun sosial. Mereka menyembuhkan satu sama lain, dan pada akhirnya, menyembuhkan juga hati seorang ayah yang keras kepala, dengan kekuatan ketulusan dan keberanian memilih jalan mereka sendiri.